Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ya Rabb. Wa nahmaduka ya Rabb kama 'allamtana an nahmadak. Wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkuraka. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair fa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala rasulika alladhi istafaka rahmatan lil alamin alladhi istafahu Allah subhanahu wa ta'ala uswatan lin nasi ajma'in faqala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk hidup, meniti sebagian dari lembaran kehidupan kita untuk berbekal menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang telah memperkenankan kita menunaikan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah di antara sekian yang berjamaah kita diperkenankan menunaikannya di masjid ini. Alhamdulillah di antara sekian orang yang salat di masjid berjamaah kita dianugerahkan oleh Allah pada subuh ini bacaan yang sangat luar biasa dari saudara kita, sahabat kita, imam kita Ustaz Zaki yang kiranya membacakan tadi Quran surah ke-33 Al-Ahzab dari ayat 59 sampai ke mendekati penghujungnya. Ada yang menarik, 2 poin dari apa yang tadi dibacakan. Pertama, pada rakaat pertama di ayat 59 sampai 62, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian lebih pada perempuan-perempuan beriman yang saking istimewanya perhatian ini bahkan langsung diperintahkan Nabi SAW tidak hanya memberikan kabar gembira ini pada keluarganya dari kalangan istri-istri beliau atau putri-putri beliau, tapi juga disampaikan kepada perempuan-perempuan beriman dari umatnya. Kalau ini tidak penting, mustahil istri Nabi kena diperintahkan langsung. Kalau ini tidak penting, mustahil apa yang diduga pesan ini tidak penting, mustahil kemudian bukan hanya perempuan beriman umumnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, tapi putri Nabi pun dikenakan kemudian perintah ini, istri Nabi pun dikenakan kemudian isyarat perintah ini. Apa diantaranya? Itulah yang nanti kita akan bahas kaitannya dengan topik kita pada kesempatan di subuh ini, yaitu bagaimana Allah saking sayangnya menjaga perempuan-perempuan beriman supaya menutup sempurna auratnya, dan dengan itu ditandailah ketaatannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijamin jika ada perempuan-perempuan muslimah mau menunaikan apa yang telah Allah perintahkan itu, maka Allah akan jamin dia akan dijaga dari gangguan-gangguan kehidupan di sekitarnya. Asa ayyurafna fala yu'dzain. Dengan itu ia akan diketahui sebagai perempuan yang dikenali beriman teguh kepada Allah, dan dengan itu kata Allah akan dijamin dijaga ia dari gangguan-gangguan dalam sekitaran kehidupannya. Yang menarik, ini barangkali nanti kita akan perjelas detailnya. Allah pun melarang kepada orang-orang beriman, pria-pria beriman, jangan sampai bersifat seperti orang-orang munafik dan orang-orang musyrik di masa lalu yang memperolok-olok orang-orang atau bahkan perempuan-perempuan yang justru akan tampil lebih baik sesuai dengan isyarat Al-Quran yang telah diperintahkan. Bahkan Allah mengancam jika ada orang-orang berbuat seperti itu yang pernah dikerjakan orang-orang jahiliyah di masa lalu, maka pertama Allah sebut orang-orang itu dengan orang-orang munafik. Yang kedua, Allah hadirkan laknat dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, Allah janjikan ancaman yang sangat dahsyat, beda dengan ancaman-ancaman yang lainnya. Kemudian Allah meminta kepada kita,
Allah memerintahkan pada kita pada bacaan tadi yang ayat rakaat keduanya supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang pernah kita lalui dalam seumuran hidup kita. Saya tidak tahu kenapa di antara sekian hamba Allah yang dibacakan ayat-ayat itu, kita yang ditegaskan pada kesempatan subuh ini. Boleh jadi isyarat yang tinggi ingin disampaikan dari bacaan tadi, bahwa Allah ingin menurunkan ampunannya pada kita semua pada subuh ini. Karena itu, saya sarankan pada Anda, jika Allah sedang menawarkan sesuatu, tidak ada tawaran yang lebih baik yang bisa menyainginya. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saya mohon kepada Anda semua, berubahlah Anda dalam hidup. Mari kita sama-sama berubah. Tinggalkan segala yang tidak baik menurut Allah. Mulai hari ini kita berubah. Allah telah mengajak kita, kalau nanti kemudian masih ada yang berdosa, bukan salah Allah, tapi Andalah yang memilih untuk bertahan dalam keburukan hidup itu. Maka sekali lagi saya mengajak, pernah ada orang pencuri, tapi mereka bertobat. Pernah ada pembunuh, mereka bertobat. Pernah ada orang pelacur, mereka bertobat. Tapi yang paling menarik, di antara sekian banyak yang tobat itu, dan tobatnya tobat nasuha, ternyata sekian banyak ayat turun memuji mereka dan menjanjikan surga untuk mereka seluruhnya. Saya ulang kembali kisah tadi malam yang ingin saya tegaskan. Dengarkan baik-baik kalimat ini. Jika Anda sudah bertobat dengan benar kepada Allah, maka selain ampunan yang diberikan, Allah akan anugerahkan kepada Anda hadiah terindah yang mengawali keyakinan Anda pada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dibayangkan seorang ibu larut dalam perilaku yang tidak baik, bekerja dalam pekerjaan seksual, kemudian tiba-tiba diselamatkanlah dua anaknya oleh satu pesantren, dirawat kemudian diajarkan Quran, sampai diarahkan menghafal Quran. Tahukah Anda, saya baru tadi malam dikirimi kemudian fotonya, bagaimana mereka terharu bahagia setelah dua anak itu selesai menghatamkan Qurannya. Detik-detik mendekati hari ini, 30 juz diselesaikan oleh keduanya. Tiba-tiba keberkahan Al-Quran yang hadir dalam jiwanya itu sampailah kemudian ke lubuk hati ibundanya. Dia pergi meninggalkan pekerjaannya, dikejar anaknya ke pesantren, dan dia menangis di pesantren bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kadang-kadang anak-anak yang kita investasikan pada kemuliaan, boleh jadi itulah yang akan menggerakkan arasy untuk merubah keadaan orang tua untuk jadi lebih baik. Teman-teman, ibu itu bertobat, kemudian menangis jadi-jadinya, dan berjanji untuk meninggalkan segala kemaksiatannya. Ketika sampai berita itu kepada kami, dan mudirnya menyampaikan, tangis haru bahagia, ingin memberikan mereka kesempatan untuk berumrah, karena memang ibunya pun ingin berusaha melihat Ka'bah, ingin mendekat kepada Allah. Kemarin di UPI saya sampaikan kepada Duta Besar Arab Saudi, saya kisahkan kisahnya, beliau meneteskan air matanya, dan beliau mengatakan, perhatikan, kalau bukan karena izin Allah dilekatkan pada lisannya, mustahil keluar kalimat ini. Syekh Adi, saya tambahkan kuota untuk yang berangkat umrah dengan 3 orang ini, ibu beserta 2 anaknya. Anda bayangkan, ketika seseorang bertobat, dan tobatnya tobat nasuha, Allah anugerahkan keindahan terbaik untuk mendekat kepada Allah dengan penuh keyakinan. Maka tidak ada alasan kalau Anda pernah berbuat maksiat sampai dengan subuh ini, untuk tidak bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak peduli berapapun lumuran hitam dosa kita, kalau masih ada kesempatan sebelum nyawa sampai tenggorokan, masih ada peluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu duhai para ayah, pulanglah ke rumah dan lihatlah keadaan keluarga, karena Anda akan ditanya tentang keluarga Anda. Duhai para ibu, lihat anak-anak Anda, karena Anda yang mengandungnya, Anda yang menyusuinya, Anda yang merawatnya, dan semua itu tidak hanya cukup sebagai pengorbanan hidup dunia, tapi akan ditanya suatu saat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duhai anak-anak, duhai saudara-saudariku, sungguh orang tua itu berpeluang mendapatkan bagian terbaik dari hasil kerja kerasnya, jika kita sebagai anak bisa mengerjakan amal saleh dengan izin Allah, dan akan melahirkan pahala, mengalirkannya kepada kedua orang tua, bahkan menjadi syafaat dengan izin Allah, dan menarik mereka sampai dengan ke surga. Karena itu saya mengajak, mari sama-sama berubah, kita bertobat kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di semua ini. Baik, apa amalan penting itu yang tadi diisyaratkan dalam ayat dimaksud? Mari kita bahas dalam kesempatan ini. Dan barangkali boleh jadi topiknya sedang tren pada saat ini, yaitu tentang hukum cadar bagi muslimah. Isyaratnya sudah cukup bagus di flyer, kemudian diberikan gambar berbeda, lain dari biasanya. Ada saya pakai peci, sampingnya perempuan bercadar, dan kita tidak saling melihat.
Saya melihat istri saya, dia melihat suami dia. Kanan kiri. Jadi itu flyer men sana, incorpori sana. Saya melihat ke sana, dia melihat ke sana. Baik. Sekarang kita coba gabungkan kenapa ada sikap demikian. Mari kita turunkan ayatnya, seperti apa keadaannya, dan mari kita mulai bahasannya. Tolong fokus pada bahasan kita, teman-teman, karena ini satu bagian menentukan dan kita coba kupas dengan bagian terdalam. Seperti biasa, supaya argumentasi kita kuat, kita keluarkan dalilnya. Setelah itu kemudian kita keluarkan turunannya. Saya juga bawakan kitab ulamanya, ini yang cukup lengkap membahas turunan ayat. Juga nanti insya Allah saya coba mengumpulkan kesimpulan dalam bahasa Indonesianya, supaya mudah dipahami dari pendapat 4 mazhab. Baik ya, jadi ini nanti Qurannya kita turunkan, hadisnya kita keluarkan, kemudian kitabnya juga kita tunjukkan, dan kitab ini juga nanti ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Kemudian pendapat-pendapat 4 mazhabnya saya kumpulkan supaya lebih mudah untuk memahaminya. Kita mulai bahasannya, saya bagi pada 3 fase utama. 1, kita ambil dulu pertama, pernah satu kejadian dalam riwayat disebutkan terjadi padam lampu ya. Jadi kalau listrik itu bukan mati, padam. Mati bagi yang bernyawa. Bagi tumbuhan, bagi hewan itu mati. Bagi manusia meninggal. Ya, jangan terbalik ya. Siapa dia? Itu tuh kenapa? Mati. Ya, tidak ya. Dia meninggal. Baik, kalau untuk hewan apa? Mati. Kalau untuk yang tidak bernyawa apa? Padam. Listrik padam. Pernah terjadi api padam di masa-masa dahulu. Kemudian Nabi mengajarkan, katakan kul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nyala lagi katakan alhamdulillah. Paham? Baik, tapi yang jadi masalah padam nyala, padam nyala, padam nyala, itu jadi masalah. Inna lillahi alhamdulillah. Inna lillahi alhamdulillah ya. Baik, mudah-mudahan stabil untuk ke depan ya. Bismillah. 1, kita ambil masa pra-Islam. Kalau masa pra-Islam itu disebut dengan masa apa? Baik, kita turunkan artinya jahiliyah. Kemudian selanjutnya masa di awal-awal keislaman, masa Islam, awal keislaman, periode awal. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, masa Islam di awal kematangan risalah, di masa kematangan risalah. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud kematangan risalah di sini. Ya. Saat risalahnya sudah mulai matang, di masa kematangan risalah, sempurnanya risalah. Sudah menyebar luas, orang sudah banyak paham hukum, dan sudah banyak kekuatan nilai Islam di dalamnya, yang tidak ada alasan lagi untuk menghindarinya. Maka nanti kita lihat 3 turunan fase ini, seperti apa Al-Quran menguraikan keadaannya, hukumnya bagaimana, dan turunannya seperti apa harus kemudian disikapi. Saya turunkan dulu ayat-ayat yang terkait dengan ini. Saya akan ambil 3 ayat utama saja. Turunannya nanti kita bacakan dalam bab pembahasan. Pertama, di masa pra-Islam, coba saya turunkan Quran, surah ke-33, Al-Ahzab, ayat 33. Kemudian, yang masa awal ini untuk mewakilinya, kita turunkan Quran surah ke-24 ayat 31. An-Nur ayat 31. Kemudian masa-masa kematangannya ini yang kemudian tadi dibacakan oleh imam kita, Quran surah ke-33 ayat 59. Fokus, ini inti dari pembahasan kita pada saat ini. Ini inti utama di 3 ayat ini. Ayat-ayat yang lainnya itu turunan. Nanti turunan ayatnya kita bacakan dalam sesi ta'lim kita pada kesempatan ini. Saya mulai pada bagian yang pertama. Teman-teman sekalian, masa pra-Islam yang disepakati dan nyaris tidak ada perbedaan pendapat dalam persoalan ini disebut dengan masa-masa jahiliyah. Jahiliyah, bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Bodoh itu tidak kenal. Terbagi 2 bagian.
Kalau ada kata jahiliyah, turunan dari kata jahil, sifatnya disebut dengan jahalah. Jahalah itu punya dua arti. Satu, diddul ilmi, lawan dari tahu, tidak tahu. Jelas ya? Misal, saya tanyakan pada Anda, hari apa ini? Anda jawab, saya tidak tahu. Nah, itu dalam bahasa Arab berarti disebut dengan jahil, orang yang tidak tahu. Paham ya? Baik, saya ulang. Diddul ilmi, lawan dari tahu. Jadi kalau ada seseorang ditanya, kemudian dia mengatakan saya tidak tahu, maka disebut dengan jahil. Jahil itu orang yang tidak tahu. Untuk memperhalus katanya, supaya terdengar sopan dalam yang positif, maka berlaku hukum dalam kebahasaan. Sebutkan sifat taunya, tapi ditambah tidak di depannya. La. Itu untuk menghaluskan kata. Misal, bodoh, itu sebetulnya kan tidak ada pengetahuan. Tapi diperhalus, tambah tahu, tapi diawal dengan tidak sebelumnya. Tidak tahu. Paham? Jelek, itu terdengar tidak menyenangkan. Tapi kalau kita katakan, tidak ganteng. Jelas ya? Baik, tidak cantik, misal. Atau tidak terlampau ganteng, maka terasa lebih halus. Kalimat-kalimat disampaikan pada yang positif. Tapi kalau maksiat, jangan diperhalus. Karena setiap maksiat diperhalus, maka kecenderungan nafsu semakin bersemangat untuk mengejarnya. Saya pernah contohkan beberapa bagian di sini. Jelas ya? Korupsi katakan haram, korupsi katakan buruk. Dengan korupsi tidak terlalu dianjurkan. Itu bahaya gitu ya. Baik, paham ya? Mencuri tidak terlalu diperkenankan. Selesai, mencuri haram, mencuri buruk. Makanya pelakunya pun jangan selalu diberi kesempatan dengan bahasa yang halus. Jangan diturunkan. Korupsi pekerjaannya, koruptor pelakunya. Tapi ketika kata itu menjadi tren, turunkan menjadi lebih buruk lagi. Bukan dinaikkan, turunkan. Maling. Jelas? Jadi ketika ada orang-orang mencuri dengan dampak yang lebih besar, samakan dengan pencuri-pencuri ayam dan sebagainya. Pakaikan dia jaket kuning misalnya, kemudian tuliskan di belakangnya, maling. Nah, dengan seperti itu, ada dampak kepada jiwanya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Jelas ya? Sama dengan perbuatan yang lainnya. Ya, laki-laki yang suka mencari yang bukan mahramnya, perempuan yang keluyuran malam tidak jelas, jangan diturunkan nilainya. Sebutkan kalimat yang kasar, yang dengan kalimat itu layak dengan kekasaran perbuatannya. Ketika Anda turunkan, maka seakan-akan jadi sebuah perbuatan yang istimewa. Perempuan yang buruk misalnya malam-malam keluar, disebut kupu-kupu malam. Baik ya, mau kemana Pak? Jadi kupu-kupu? Masya Allah, agak beda kan? Baik, teman-teman, kembali ke sini. Yang kedua, jahalah, ya, orangnya jahil, itu juga bisa diartikan orang yang sudah tahu kebenaran, tapi tetap tidak mengerjakannya. Sudah tahu salah, dikerjakan juga. Es batu ditiupin. Kan? Nah, misal, saya tunjukkan kepada Anda, bohong itu dosa tidak? Sudah tahu dosa, dikerjakan juga. Gosip itu dilarang tidak? Sudah tahu dilarang, dikerjakan juga. Korupsi itu dilarang tidak? Dilarang, sudah tahu dilarang, dikerjakan juga. Mencela itu, menghina itu, berselisih itu boleh tidak? Tidak, sudah tahu tidak, kenapa banyak mencela juga? Kenapa banyak berselisih juga? Tahu ayatnya, la yasra qaumin qaum, tahu dalilnya dan seterusnya. Kenapa masih dikerjakan juga? Itu jahalah namanya. Nah, kebanyakan orang sering terjebak pada yang kedua, sudah tahu salah tapi masih mengerjakannya. Sifatnya kemudian disebutlah kalau terus terakumulasi, maka kemudian disebutlah dengan sifat yang lebih tinggi, disebut dengan jahiliyah. Di zaman itu disebut dengan jahiliyah karena banyak dua sifat ini berkumpul pada diri mereka. Satu, sudah tidak tahu hukum. Yang kedua, sudah tahu salah tapi tidak peduli dengan kesalahan itu. Bahkan kalau sudah tidak peduli, aneh kalau ada orang mengerjakan kebenaran. Jadi kalau ada orang jujur, jadi aneh. Kalau ada orang baik, jadi aneh. Yang tidak aneh itu ketika keburukan tampak dalam kehidupan. Makanya ketika ada orang-orang baik seperti Nabi Muhammad SAW datang di kalangan mereka, mereka aneh. Baik ya. Tumben gak mabok, tumben. Tuh, kalau orang normal kan dia mabok itu jadi masalah. Ini terbalik, gak mabok, tumben. Gak korupsi, tumben. Gak mencela, tumben. Jadi kalau sehari tidak mencela, mulutnya gatal. Kalau sehari misalnya tidak korupsi, tangannya kayak ada belingsetan, gitu ya. Gak nyaman mengerjakan sesuatu. Baik, nah teman-teman sekalian, itulah jahiliyah. Makanya jangan heran kalau pada masa jahiliyah maksiat amat terakumulasi, banyak terkumpul dari mulai mabuk-mabukan, dari mulai pencurian, dari mulai perzinahan, sampai mulai pembunuhan, sampai tingkat yang paling tinggi. Nah, di antara sekian banyak yang terjadi itu, ada pula yang melekat pada perempuan. Bahkan di antaranya maksiat itu tumbuh karena tampilan-tampilan perempuannya sengaja dibuat untuk menghadirkan nilai-nilai maksiat. Apa di antara kita lihat kesaksian yang disampaikan langsung
melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya yang menyampaikan, Anda boleh tolak karena siapa ahli hidayat? Baru lahir 84. Jangankan jahiliyah, Indonesia merdeka dia belum lahir. Dia tidak tahu situasi sebelum itu kecuali membaca dari keterangan sejarah. Tapi kalau Allah yang menyampaikan, apa alasan Anda untuk menolaknya? Allah yang menciptakan kita, menghadirkan kita sebelum bahkan kita ada, menciptakan bumi bahkan sebelumnya tidak ada. Jadi semua diketahui dari sebelumnya sampai setelahnya, sampai kapanpun dan tiada akhirnya. Jadi kalau keterangan datang dari Allah, maka kaidah pertama disebutkan di Qur'annya, dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Qur'an jangan pernah Anda meragukan. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan keterangan paling jelas, paling akurat, paling benar, maka Anda harus kembalikan kepada keterangan Al-Qur'an. Karena itu saya katakan kepada Anda, kalau ada pendapat-pendapat, bahkan para imam mengatakan bertentangan dengan langsung keterangan Al-Quran, maka tepikan pendapat itu, kembalikan pada nilai-nilai Al-Quran. Paham? Dan untuk memahaminya, kita nanti lihat keterangan Nabi, dari keterangan Nabi teruskan pada para ulama. Karena mustahil Anda bisa memahami Quran sendirian, tanpa memahami ilmu-ilmu dari para ulama yang tersambung kepada Nabi. Jelas? Baik, mari kita turunkan ayatnya. Yuk kita lihat. Masih ingat tadi pra-Islam disebut apa? Jahiliyah. Baik, jahiliyah. Nomor keberapa ini? Satu. Satu dalam bahasa Arab disebut apa? Awas, hati-hati ya. Mulai berlaku hukum di sini. Kalau tidak tahu dan ragu, baik, Masya Allah. Nomor satu pertama dalam bahasa Arab disebut apa? Baik, lihat sini. Ada wahid, ada ahad. Ada awal, ada ula. Beda. Wahid, satu. Ahad, satu-satunya. Gak ada duanya. Dua aja gak ada, apalagi tiga. Baik, 1,5 boleh Ustaz? Tidak. Satu-satunya. Tidak ada setengah, tidak ada sekian, sampai akhirnya. Bedakan antara wahid dengan ahad, itu lain. Makanya sifat Allah ketika memperkenalkan dirinya, tidak disebut dengan wahid, tapi ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan, kalau mereka bertanya siapa Allah, katakan dia satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang setengah setelahnya, tidak ada dua setelahnya, tidak ada tiga setelahnya. Hanya satu. Katakan, Tuhan yang benar hanya satu, tidak bercabang dengan yang lainnya. Saya sudah bahas di bagian ilmu tauhid. Nah, kalau wahid, satu, tapi membuka kemungkinan ada yang kedua. Makanya ketika disebutkan wahid, kalimat ilahnya mesti muncul sebelumnya. Untuk menegaskan bahwa yang satu ini diikat dengan sifat ilahiyah, kembali kepada ahad. Karena itu tidak pernah disebutkan kalimat wahid menunjuk kepada sifat Allah dalam Quran, kecuali kalimat ilahnya disebutkan. Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi ketika menyebutkan ilahukum disebutkan wahidnya, kembali kepada ilahnya dan diarahkan kepada ahadnya. Tapi kalau Anda ingin menunjuk satu bilangan bertingkat misalnya, seperti dalam bahasa Inggris, first, second, third, dan seterusnya, maka ganti kalimatnya kemudian jadi kalimat awal, yang pertama. Jelas ya? Baik, sekarang kita ingin membuat tingkatan seperti ini. Fase pertama, fase kedua. Ganti dari wahid, dari ahad menjadi awal. Kalau kalimatnya mudzakkar, tidak kemudian diakhiri dengan tak di ujungnya, tak marbutah. Kalau ada tak marbutah di ujungnya, ganti awal jadi ula. Ula, paham? Ula. Nah, sekarang perhatikan sini, rumus cepatnya. Jahiliyah ditulis dalam bahasa Arab seperti ini. Jim, alif, ha, lam, ya, tak marbutah. Perhatikan. Jahiliyah. Ini ada tak marbutahnya. Ini menunjukkan bertingkat atau tidak? Bertingkat. Maka yang digunakan wahid atau awal? Awal. Nah sekarang persoalannya. Dalam kalimat jahiliyah ada taknya tidak di akhirnya? Ada. Maka ganti awal jadi apa? Ula. Baik. Maka fase yang diatul ula. Fase jahiliyah, fase yang pertama dalam tahap-tahap hukum diturunkan pada masa keislaman. Sekarang mari kita lihat Quran surah 33 ayat ke-33. Apa pesan Al-Quran kepada perempuan awal masa keislaman untuk menyikapi kemudian kebiasaan perempuan-perempuan di masa jahiliyah, masa-masa pra-Islam. Wa qarna fi buyutikunna wa tabarrujal jahiliyatil ula. Ada ayatnya? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kita ingin mengatakan fase pertama pra-Islam jahiliyah. Bahasa Arabnya al-jahiliyah. Kan kalimat jahiliyah ula ini di Quran
Kesaksian langsung Al-Quran. Allah yang menyampaikan yang maha tahu. Ada kebiasaan masa jahiliyah, pra-Islam, fase pertama. Apa itu? Mereka punya kebiasaan tabarruj. Dirangkum di Quran surah ke-33 ayat 33. Wala tabarrujna. La sifatnya larangan. La nahi. Diserap ke dalam bahasa India. Jadi nehi. La nehi. Nehi, jangan kerjakan. Paham? Nah, sekarang wala tabarrujna. Apa kebiasaan di masa pra-Islam zaman jahiliyah fase pertama ini? Disebut oleh istilah Al-Quran dengan nama tabarruj. Tabarruj. Wala tabarrujna. Maaf, kelihatan? Ini kelihatan? Oh, belum, ini sudah saya tulis, ini kelihatan? Kelihatan tidak? Ah, kelihatan itu kan? Yang belum saya tulis, belum kelihatan. Tabarruj. Maksud saya mau memastikan saya tulis kelihatan tidak, kalau tidak saya pulang lah. Tabarruj. Ini fokus. Ra ada tasdidnya, ada jim. Tabarruj. Tabarraja yatabarraju tabarrujan, dan diawali dengan lam di depannya. Wala tabarrujna, kalimat larangan langsung, bentuknya sifatnya larangan. Kalau larangan dalam hukum didahului dengan kalimat la, sifatnya larangan, artinya kalau Anda melanggar larangan itu, hukumnya dalam keadaan fikih menjadi dosa. Paham? Apa namanya? Dosa. Baik. Teman-teman sekalian, lihat sini. Jahiliyah fase yang keberapa? Pertama. Kalau dia menggunakan ta, pakai apa? Ula. Ini baca apa? Awal. Ini awal namanya. Kita robah kemudian ke bentuk ula. Awal pakai alif, lam, kemudian hamzahnya, kemudian wawunya, lamnya, kemudian ada alif di ujungnya. Tabarrujal jahiliyatil ula. Fase awal berubah jadi ula. Apa yang dilarang? La, larangannya. Ingat, setiap menemukan kalimat la berarti sifatnya bisa larangan. Nanti ada 3 jenis la, tidak semua bentuk larangan. Ada la menafikan, dosa sih enggak, cuman tidak disukai, maka menjadi hukum makruh di situ. Ya, misal kalimat la, misalnya di Quran yang memberikan unsur keterangan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu nafyi namanya, la nafyi. Cara cepatnya setelah la, ujung kalimat setelahnya itu dhammah, la yukallifu la yajlisu ahadun huna, seorang tidak ada yang duduk di sini. Tidak dilarang duduk di sini, cuman kalau duduk kayaknya nggak ngenakin. Paham ya? Misal saya ustadz, saya nerangkan, saya berdiri, antum duduk di sini misalnya. Dosa sih enggak, cuman orang aneh, Mas. Ya. Baik. Kemudian la yang kedua adalah naqsi. La naqsi itu la yang menunjukkan berkurangnya keutamaan. Jadi setelah la ada kalimat harakat akhirnya fathah. Fathah. Misal, la hijrata ba'dal fathi. La hijrata, tak, bukan tu, bukan ti, bukan yang lainnya. La hijrata, tak. Kata Nabi, tidak ada hijrah lagi ba'dal fathi. Setelah terbuka fathah. Fathah di sini ada 2. Satu, fathu Makkah. Makkah dibuka, keburukan sudah hilang. Jadi, maaf ya, maaf. Sesembahan-sembahan, patung-patung dikeluarkan dari sana. Kemusyrikan ditiadakan. Keburukan hilang. Yang ada kebaikan. Kalau orang sudah mendapatkan kebaikan di Mekah, kata Nabi, jangan hijrah lagi, karena tidak mudah menemukan kebaikan serupa. Alif lam dalam kalimat fathun bisa disebut dengan istighraq. Artinya yang dikiaskan pada suasana Mekah, dimanapun Anda tinggal. Misal, Anda misalnya tinggal di tempat, kompleknya sudah bagus, taklimnya bagus, kegiatan keislaman bagus, tinggalnya nyaman, usahakan jangan pindah. Sebab kalau Anda pindah lagi, belum tentu menemukan keutamaan serupa. Ke masjid lagi tidak mudah, menemukan teman lagi tidak mudah. Sama, bawa ke kantor, di kantor mendapatkan yang halal, teman baik, ngajak ke masjid, ngajak taklim, suasana enak. Nah, dalam seperti itu usahakan jangan pindah. Sebab ketika Anda pindah teman-teman, tidak mudah menemukan kondisi serupa. Jelas ya? Sekali di Mekah sholat berapa pahalanya? Di Mekah sholat berapa pahalanya? Oh, belum tentu, jangan ngarang. Di Mekah itu ada Masjidil Haram, ada Masjid Bin Bas, ada yang lainnya. Baik ya, yang 100.000 itu kalau sholat di Masjidil Haram. Baik. Ada penduduk Mekah bisa salat ke Masjidil Haram, tinggal di Mekah, salat dia di Masjidil Haram, berapa pahalanya? 100.000. Jadi kalau subuh sekarang mereka salat, mereka mendapatkan pahala lebih daripada apa yang kita tunaikan sekarang. Sama dengan 100.000 kali salat subuh dalam kehidupan mereka, sekali salat. Nah, sudah bagus begitu, tinggal nyaman, jangan pindah.
Ketika Anda pindah dari situ, keutamaan jadi hilang. Dia udah enak tinggal di Mekah, pindah ke Bogor misalnya. Misalnya, nah itu berkurang. Walaupun salah sih enggak, cuman sayang keutamaan agak hilang di situ. La yang ketiga, ini yang kita bahas. Disebut dengan la nahyi. Sifatnya larangan. Nah, larangan ini dibagi dua. Fokus ya, baik-baik. Larangan pertama, jika huruf la-nya itu kemudian teman-teman sekalian diakhiri dengan huruf bersukun, mati. La yaskhar, jangan mencela. Awas. La taskut, jangan diam. La tatakallam, jangan bicara. La tasriq, jangan mencuri. Nah, kalau ada dalam ayat Quran diawali dengan la, ujungnya mati sukun, maka ingat, itu artinya larangan, yang melanggar dapat dosa. La yaghtab, jangan gosip. Jangan gosip, jangan gosip. Berarti kalau ada orang gosip, dosa. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah, tidak seperti ibu yang itu tuh. Sama, dosa. Anda dosa pada saat itu. La yaskhar, jangan mencela. Begitu mencela, Anda dosa. Mau mencela lewat ta'lim langsung, mau mencela lewat tulisan, ya hati-hati. Mau mencela lewat status, itu mencela. Dan seterusnya. Nah, kemudian teruskan. Yang bahaya adalah, jika setelah huruf sukun itu, ada kemudian nun. Fungsi nunnya, kadang-kadang sukunnya dihilangkan, muncul nunnya. Ada nun taukid, taukidnya itu penguat hukum. Pada perempuan sudah pasti ada nun, karena menunjukkan hukum berlaku bagi perempuan, tidak bagi laki-laki. Jadi kalau dimatikan, disukunkan hurufnya, muncul nun di akhirnya, itu tandanya khusus bagi perempuan jika sukun sebelumnya dan sifatnya tegas sifatnya. Jadi kalau ada yang melanggar seperti larangan yang disebutkan di sini, maka hukumnya bukan hukum biasa. Allah sangat tidak suka dengan itu semuanya. Bukan cuma dosa, tapi Anda tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lihat ayatnya. Wala la tabarrujna, ta ba ra jim nun. Fokus, bukan cuman mati tapi ada nunnya. Tabarrujna. Perhatikan, sudah pasti sukun. Berarti la nahyi. Nahyi artinya apa? Larangan. Kalau yang melanggar larangan dapat apa? Dosa. Baik, sekarang ujungnya ada apanya? Nun. Kalau ada nunnya mati, pendek sebelumnya sukun, satu menunjukkan sifatnya hanya bagi perempuan. Jelas? Yang kedua, fokus. Artinya ditambah dengan nun menunjuk pada perempuan, larangannya sifatnya tegas. Jadi bukan larangan biasa. Kalau ada perempuan-perempuan berlaku seperti ini, seperti masa jahiliyah yang pertama, maka yang pertama berlaku hukum dosa bagi dirinya, dan hukum yang kedua, Allah tidak suka dengan perilaku itu. Anda tidak disukai suami, nggak enak kehidupan di rumah tangga. Karena yang dilihat itu terus. Lihat ke kamar, suami. Lihat ke dapur, ada suami. Lihat ruang tengah, ada suami. Dan suami tidak suka dengan Anda. Keadaan Anda sudah nggak enak. Apalagi ketika Anda tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak disukai suami Anda meninggal, Anda merdeka. Baik, atau Anda meninggal, selesai persoalan. Tapi kalau Anda tidak disukai oleh Allah, Anda mau lari kemana? Di alam kubur, Allah masih tahu tentang Anda. Di akhirat, Allah yang punya kuasa tentang Anda. Karena itu jangan coba-coba Anda melarang dan melanggar satu ketentuan yang menghadirkan larangan la plus nun di akhirnya. Karena bahayanya bukan cuma urusan dunia, alam kubur sampai akhiratnya. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan tabarruj? Ibuyutikunna waqarna, duhai perempuan-perempuan muslimah, menetaplah di rumahmu, tinggallah di rumahmu, sukai aktivitas di rumahmu. Kalimat ini kalau berhenti sampai sini, artinya perempuan gak boleh keluar rumah, hanya dalam rumah saja. Tapi kalimatnya dilanjutkan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak mengapa kalau ingin keluar, tapi jangan sampai ketika keluar rumah engkau melakukan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah di masa lalu mengerjakannya. Tidak terlarang perempuan keluar rumah, dan keutamaan banyak pekerjaan di dalam rumah, dan pahala juga mengalir di dalam rumahnya. Tidak dilarang dia keluar, tapi yang dilarang keluar dengan tabarruj. Apa itu tabarruj? Silahkan cek di kamus-kamus bahasa Arab. Tidak akan keluar dari konteks an tazayyanat al-mar'atu wa azharat wa khuliyatahunna. Antazayyanatil mar'atu, berhiasnya seorang perempuan bagi dirinya. Di tabarruj disebutkan tidak untuk laki-laki, tapi untuk perempuan. Di perempuan aja dilarang, maka sangat lebih aneh lagi kalau ada laki-laki melakukan tabarruj. Hati-hati ya.
Awas hati-hati. Perempuan aja udah dilarang. Laki-laki pengen tabarruj. Perempuan tutup aurat. Masya Allah. Laki-laki buka aurat. Itu yang bahaya. Misal ya, buka aurat dengan membuka yang perempuan pun dilarang untuk menampakkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Ya, antazayyanatil mar'atu. Satu, disebut dengan kebiasaan berhias. Kalau sampai sini, ini belum ada masalah. Wa azharat, ini yang mulai muncul masalah. Dan berhias itu, bersolek itu, teman-teman sekalian, ditujukan untuk ditampakkan, diperlihatkan. Dan kalimatnya bukan menggunakan kata-kata biasa, tapi azhar. Dari kata zahir. Zahir. Kalau dalam bacaan tajwid ikhfa disebut dengan zuhur, jelas. Ada salat zuhur ketika cahaya mulai terang begitu jelas. Matahari berada di atas kepala kita, geser dikit bayangan mulai turun, tapi keadaan mulai jelas. Karena ketika semakin siang mulai kelihatan. Malam-malam kelihatan ganteng, begitu siang kurang ganteng dikit. Bisa gitu kan? Malam-malam kelihatan cantik, begitu menjelang subuh agak berkurang. Baik, duha semakin relatif, siang-siang kelihatan jauh bedanya. Bisa gitu kan? Karena nampak semuanya. Malam-malam kelihatan, ini dari jauh misalnya, wah seperti batangan tertentu. Baik, kayaknya itu penghapus, kayaknya bukan. Begitu semakin terang, oh spidol. Bahkan bukan cuma spidol, bisa kelihatan mereknya, Snowman. Jelas ya? Zuhur, azhara, artinya apa? Ketika menggunakan kata zahara saja, sudah nampak, di sini pakai hamzah, azhara. Sengaja. Berhias, untuk sengaja terlihat. Sengaja terlihat. Masya Allah. Kalau perempuan berhias untuk sengaja terlihat, salah apa tidak? Oh belum tentu, kalau yang lihat suaminya. Belum tentu Pak, ada perempuan, dia berhias untuk dilihat suaminya, nggak ada masalah. Tapi yang ini, bukan suami yang ingin lihat, tambahan. Mahasinahunna wa huliyatahunna. Mahasinahunna, yang indah-indah pada dirinya. Yang indah-indah pada dirinya. Wa huliyatahunna, dan yang nampak istimewa pada dirinya. Untuk dilihat siapa? Ghaira bu'ulatihinna, yang bukan berhak melihatnya, bukan suaminya. Dilihat orang lain yang asing bagi dirinya. Baik, ibu menikah, ibu punya suami, gaul dengan suami, ibu dandan. Bagus, bersolek, luar biasa. Tapi yang untuk dilihat siapa? Suami, bagus. Belum selesai, bukan ustadz, suami orang. Salah. Anda bersolek, berhias untuk dilihat oleh orang lain yang bukan hak untuk melihatnya. Ini yang disebut dengan tabarruj namanya. Persoalannya teman-teman sekalian, hukum ini satu, menunjukkan bahwa dilarang perempuan tampil menghiasi dirinya untuk dilihat, sengaja menampakkan diri, dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Tapi persoalannya, apa yang ditampakkan dengan kalimat tabarruj ini? Dilihat yang indah dan istimewa dalam dirinya. Sepakat para ulama, kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah ketika bertabarruj menampakkan yang paling indah dalam kultur orang-orang Arab dan bahkan mungkin kekinian. Tidak akan terlihat nampak indah bagi seseorang, khususnya perempuan, pertama selain nampak pada parasnya, wajah dan keadaannya. Jadi dari bagian kepalanya, kepala, wajah. Kalau sudah disebut tampak bagian depan. Kalau sudah kepala sampai dengan ke rambut, sampai dengan bagian telinga, sampai dengan mendekati ke leher. Nah, jadi kalau disebutkan tabarruj, ini umumnya menampakkan bagian yang tampak terlihat indah, ingin kelihatan menarik, dan puncak keindahan pada seorang perempuan, salah satunya akan nampak pada parasnya. Silakan cek, Anda membedakan perempuan cantik, sedikit cantik, yang relatif, dan sebagainya, pada umumnya, pertama kali pada wajahnya. Pada umumnya. Walaupun orang bilang, Ustadz, cantik itu kan relatif, kalau jelek mutlak. Ya itu penglihatan Anda, dari mana bisa menentukan itu? Ya. Nah, maka kembali kepada, karena ini urusan perempuan, jadi kalau dibuka agak lebih dalam tentang persoalan-persoalan itu untuk memudahkan bahasan hukum. Jadi ini persoalan utamanya, tabarruj yang paling utama, pertama ada pada ini, tampak bagian wajah. Sehingga banyak kebiasaan orang-orang jahiliyah, ketika tampil dia membuka bagian atasnya, supaya kelihatan bagaimana bentuk indah rambutnya, supaya kelihatan bagaimana bentuk wajahnya, supaya kelihatan tampilan-tampilan dari kejauhannya. Nah karena itulah teman-teman sekalian,
Pada masa-masa jahiliyah ketika seseorang perempuan keluar, dia nampak berhias, ingin kelihatan bagaimana tampilan dari tubuhnya, terutama bagian dari kepalanya. Paham satu ini? Baik. Kalau kelihatan dari bagian wajah agak kurang menarik, maka dia akan hiasi bagian tubuhnya dengan perhiasan-perhiasan yang lain. Misal, dia gunakan misalnya gelang-gelang, kemudian dia pakaikan dengan di tangannya sampai bahkan di kakinya. Sehingga ketika dia lewat, ada suara terdengar untuk menarik perhatian orang. Ya, jadi begitu lewat, ciki, gitu kan? Bunyi dari kaki. Begitu tangan bergerak, kecek, gitu kan? Nah, kecekan nggak dipegang, cuman gelangnya udah begini. Paham ya? Jadi kalau ada perempuan-perempuan sekarang tampil pengen kelihatan dengan gelang-gelangnya misalnya, atau bahkan dipakai di kaki-kakinya, dia agak telat sebetulnya. Orang jahiliyah lebih duluan. Ya, baik. Paham sampai sini? Ada dari sudut pandang pakaian, ada dari sudut pandang atas yang bagian terbuka, dari kepala juga bagian tampak. Ada lagi yang kedua, dia mengenakan pakaian-pakaian yang memang supaya tampak terlihat bagian dari tubuh-tubuhnya yang dianggap istimewa. Ini pun sangat berbahaya. Jadi bisa bagian kepala, bisa bagian tubuh, atau mengenakan perhiasan tertentu supaya diketahui oleh orang lain keberadaan dan keutamaan dirinya. Ini 3 jenis tabarruj. Saya tanya sekarang, ada perempuan-perempuan yang sengaja menata dirinya supaya rambutnya kelihatan, kepalanya kelihatan, wajahnya kelihatan, dan ingin dilihat orang? Ada sekarang? Banyak, bahkan tidak sedikit membanggakan dirinya supaya diiklankan. Iklan shampoo, tapi yang ditambahkan kan rambutnya. Silakan cek. Ibu, waktu suaminya melihat misalnya tayangan di TV, iklan tentang shampoo. Yang saya tanyakan Bu pada ayahnya, Papa lihat shampoo-nya apa lihat artisnya? Cek, kalau iklannya cuma shampoo-nya aja, nggak ada orang yang mempraktekannya, mustahil. Tapi persoalannya yang dipakai ada sesuatu yang tidak terlihat. Dan bahayanya adalah kadang-kadang yang jadi artis tidak paham bagaimana hukumnya. Ini yang paling bahaya. Ketika aurat ditampakkan ke bumi, itu yang paling bahaya. Baik, misalnya, saya tanya lagi, ada perempuan-perempuan yang sengaja mengenakan perhiasan untuk diketahui? Baik, pasang ini, pasang itu, gelang 2 kilo, cincin misalnya 1 kilo, dan sebagainya. Jalan supaya kelihatan, dan seterusnya. Ada yang seperti itu? Ada nampak kelihatan, bahkan luar biasa. Kadang-kadang, mohon maaf, tidak tampak pada cincin, pada gelang, kadang dari pakaian. Ya, ini stylenya beda, Masya Allah. Ininya aja, teman-teman sekalian, tasnya tuh mereknya merek lain tuh. Merek Hermes misalnya kan, Hermes lain. Kalau Hermes dari kulit buaya, kalau ini dari kulit badak misalnya kan. Beda sendiri. Dapatannya luar biasa, dapatnya dari sini. Ini pakaian ke atasnya begini, bawahnya seperti ini. Ada yang demikian? Ada, baik. Yang ketiga, ada yang sengaja membuka aurat-aurat bagian dalam tubuhnya tertentu supaya nampak kelihatan? Ada, pakaian sedikit, pakai rok, ada belahannya, ada macam-macamnya, dan seterusnya. Yang seperti itu sudah ketinggalan jauh, sudah kuno banget, bukan modern sebetulnya. Modern itu kan kekinian. Kalau jahiliyah pra-Islam. Kalau pra-Islam itu 150 tahun sebelum datang Islam. Islam saja hadir sudah 15 abad, tambah 150 tahun, 16 abad setengah ke belakang. Jadi kalau ada yang bersifat seperti itu, dia bukan modern, dia lebih daripada kuno. Kuno 16 abad kuadrat. Katakan, kalau ada perempuan jalan seperti itu, lihat, kuno. Masya Allah. Ada orang yang pada pakai perhiasan ingin tampak, katakan, kuno. Urat bagian kepala, katakan, kuno. Jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, dan bukan cuma kuno. Sekali lagi, kuno 16 abad kuadrat. It's very, very jahiliyah. More than jahiliyah. Nah, ini kembalikan ke sini. Teman-teman sekalian, karena orang jahiliyah pun kita akan lihat. Orang jahiliyah begitu melihat ada yang keliru, dia perbaiki. Orang modern sudah keluar dari jahiliyah, kembali ke masa sebelum jahiliyah. Dan mengatakan saya modern. Itu yang paling aneh. Itu yang paling aneh. Bukan cuma abu-abu, sangat abu-abu. Nah, lihat sini. Jelas sampai sini? Jadi kami ingin sampaikan, kita jawab dulu yang pertama, dan itu sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan kalau dipraktekkan menyebar menjadi budaya. Budaya, urf, kebiasaan, thaqafah jadi budaya. Di budaya Arab pada masa jahiliyah itu budayanya adalah satu tampak. Jangan bicara cadar dulu, jangankan cadar bagian kepala. Ya, jadi tampak yang terhias. Ini budayanya. Paham? Kita belum bahas cadar nih, karena kepala aja belum tutup sampai bagiannya. Ada yang nutup cuman sampai sini aja, rambutnya masih kelihatan. Karena memang penutupnya itu bukan dimaksudkan untuk menutup aurat.
dimaksud untuk menutup bagian dari stylenya, keindahannya. Paham ya? Misal, silakan cek deh kalau ada pameran-pameran misalnya tentang budaya-budaya Arab. Anda nggak akan temukan kerudung-kerudung. Jangankan cadar, kerudung nggak akan ditemukan. Kerudung dengan pengertian kerudung Islami. Yang ada paling nutup, ininya kelihatan. Pernah lihat misalnya, siapa yang terkenal di masanya Firaun? Cleopatra. Bukan Allahu a'lam, nggak ada Allahu a'lam. Kan? Ada Cleopatra misalnya, ada yang lainnya. Silakan cek. Ya, enggak. Orang jahiliyah saja tidak menjawab itu, luar biasa teman. Teman-teman balik sini. Ayo silakan cek. Ada yang pakai di kepalanya, ada yang kayak mahkota, gitu kan? Ada yang kayak penutup. Tapi tetap penutup itu bukan dimaksudkan menutup bagian kepala untuk menutup auratnya, tapi bagian dari style supaya dianggap indah pada masa itu. Jadi normal kebiasaannya memang nggak ditutup. Penutup itu hanya untuk tampil kelihatan indah, bukan menutup bagian auratnya. Jadi budaya Arab memang pada mulanya pra-Islam itu tidak menggunakan penutup kepala untuk menutup auratnya. Kita belum bicara cadar. Jadi kalau sampai menyimpulkan misalnya cadar itu budaya Arab, itu kejauhan berpikirnya. Jauh sekali. Jauh sekali. Karena aspeknya belum masuk cadar, kerudung aja nggak pakai. Arab itu jangankan pakai kerudung, jangankan pakai cadar, kerudung aja nggak pakai. Karena itu agak aneh kalau kemudian ada pernyataan misal saja, itu cadar itu budaya Arab, kerudung budaya Arab. Katakan budaya Arab yang dimaksudkan sebelum datangnya Islam, ini budaya yang kuno banget, 16 abad kuadrat. Tidak ada kaitan dengan kerudung, apalagi cadar. Paham sampai sini? Kadang-kadang ada keterangan cepat tapi isinya bohong-bohongan. Nah itu yang berbahaya. Keterangan cepat, bohong-bohongan. Disingkat kecebong. Jadi kalau ada ustadz suka ngasih keterangan cepat tapi bohong-bohongan, ustadz apa namanya? Kalau ada netizen ngasih keterangan cepat, bohong-bohongan, apa namanya? Kalau ada kiai ngasih keterangan cepat tapi bohong-bohongan, apa namanya? Itu Anda yang bilang, bukan saya. Sudah. Kadang-kadang diletakkan kepada benda juga ada. Misal saya mau bikin kereta dari Bekasi ke Bandung, kereta cepat tapi bohong-bohongan. Disebut apa namanya? Itu bisa. Sudah, di sini sudah. Bahasan kita cadar, bukan yang lain. Nah, sesuatu yang tampak terbuka dan kelihatan dengan terbuka itu, walaupun ditutup seperti tidak nampak penutupnya, itu disebut aurat namanya. Aurat, ara ya'aru. Ara artinya sesuatu yang tampak terbuka, tidak ada penutup. Digunakan kata kiasan kepada orang yang menutup sesuatu, tapi sebetulnya ingin dibuka. Jadi nggak ada manfaatnya penutup itu pun pada dirinya, karena sesungguhnya penutup itu dipakai untuk kelihatan terbuka. Seperti perempuan atau laki-laki misalnya, contoh sama di sini, pakai pakaian yang begitu ketat supaya nampak lekuk tubuhnya. Anda atlet, Anda binaragawan misalnya, Masya Allah latihannya luar biasa, pakai barber 100 kilo tiap hari, bisa juga kan? Kemudian angkat sana, angkat sini, ototnya luar biasa, ya bahkan dari mulai ototnya saja sudah lebih besar daripada bakpao, ya terus dan luar biasa. Kan ada orang yang kepalanya kayak bakpao, ada orang yang ototnya kayak bakpao. Nah itu begitu begini, belum begini sudah muncul, misal gitu kan? Itu yang seperti itu. Kemudian tiba-tiba pakai pakaian. Pakaiannya dipakai sangat ketat supaya nampak ototnya, supaya nampak lekuknya. Itu disebut dengan aur namanya. Aur. Kalau sifatnya disebut dengan aurah. Tertutup tapi sengaja ingin kelihatan. Sama dengan perempuan pakai pakaian ingin kelihatan lekuk tubuhnya. Sama aurat juga. Ditutup tapi untuk nampak. Jelas ya? Maka dari sinilah kemudian perkara-perkara seperti ini disebut dalam istilah fikih dengan aurat. Sesuatu yang tampak, terlihat. Sekalipun ditutup, tapi sesungguhnya ingin nampak dilihat. Paham? Maka sampailah masa Islam. Teramati semuanya ini. Dan Allah Maha tahu tentang dampak semua ini dalam kehidupan kultur jahiliyah. Ternyata ini yang menyebabkan maksiat juga tumbuh di kalangan jahiliyah. Perempuan-perempuan tampil dengan keadaan seperti ini. Muncullah kemudian perangkat-perangkat ini mengakibatkan tersebar zina dalam kehidupan. Zina. Dari zina muncul pesta. Di pesta itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Pesta-pesta yang sangat negatif maksudnya, bukan yang positif di sini. Ada pesta pernikahan itu positif, tapi ada beberapa pesta yang sangat negatif. Mereka kumpul setiap akhir pekan di weekend, Pak. Di aswak namanya, pusat-pusat hiburan. Pasar dulu sebagian pusat hiburan. Ada suk Dumatu Jandal, ada suku Uqad. Puncaknya bahkan di sekitaran Ka'bah. Itu berkumpul 3 golongan utama dengan iring-iringan para perempuan-perempuan yang tadi. Golongan pertama tujar, para pengusaha, pebisnis, pedagang, orang-orang kalangan kaya. Itu mereka berusaha sepekan sekali paling lomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang paling kaya. Persis
Jadi kalau sekarang ada orang misalnya tiap akhir pekan menampakkan mobil-mobil mewahnya, jalan dikirim supaya kelihatan, dia ketinggalan karena sudah kedahuluan oleh orang-orang jahiliyah. Tiap akhir pekan mereka kumpul, harta dibawa ditunjukkan, ini orang paling kaya. Dia yang paling hebat akan ditetapkan sebagai hartawan paling berpengaruh. Di situ akan muncul beberapa kalangan-kalangan yang kita kenal kemudian sebagai kisah. Ya, ada yang berpengaruh seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya. Kemudian betul, setelah itu ada lagi yang kedua, teman-teman sekalian, kalangan kahin, zamannya kuhan, itu para dukun. Dukun, tukang sihir, tukang santet, sahir itu berlomba dalam sepekan untuk mencari mantra-mantra terbaik. Ya, ada yang baca ini, baca itu, ada yang manggil jin dan sebagainya, ada yang seterusnya, ada yang mencari ini, mencari itu, mencari penampakan, mencari ini, mencari itu kumpul semua. Dan akhir pekan mereka akan tampilkan jimatnya, perlombaan siapa yang paling hebat jimatnya, paling sakti mantranya. Jadi kalau kekinian, ada yang kegiatannya nyarinya di penampakan, dia sudah keduluan, dia telat. Karena orang jahiliyah sudah lebih hebat daripada itu. Kumpul mereka, dukun yang paling sakti akan ditetapkan sebagai orang paling berpengaruh untuk menetapkan aktivitas kehidupan di situ. Jadi kalau mau kemana-mana nanti tanya dulu pada dukun. Dukun akan ngundi. Kadang-kadang pakai undian, kadang-kadang kemudian pakai semacam kayu yang keluar nanti tulisannya apa, atau burung diterbangkan. Burung terbang, begitu terbang, balik lagi, suasana aman, silahkan. Burung kemudian terbang, nggak balik lagi. Kata orang ini, jangan, di sana nggak bagus. Burung aja nggak balik, apalagi kamu. Ya, nah itu, kahin. Yang ketiga, ini adalah arti ya, syair syu'ara. Ya, mereka mencari-cari ilham, cari-cari kemudian semacam inspirasi-inspirasi selama sepekan. Ya, cari lirik, cari macam-macam dan sebagainya. Lalu kemudian yang bagus liriknya, yang paling bagus qasidahnya, itu akan diukir dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah, disebut dengan mu'allaqat. Ada 7 tokohnya nanti, 7. Baitnya ada 7 disebut dengan qasidah. Jadi qasidah itu kumpulan dari syair-syair 7 bait. Kumpulkan, yang paling bagus 7 nilainya akan ditulis dengan tinta emas, ditempelkan di Ka'bah. Disebut dengan mu'allaqat as-sab'ah. Ada Imr al-Qais sebagai ketuanya, ada Nabigo Az-Zibyani penyeleksinya, ada Zuhair ibn Abi Salma dan seterusnya. Dan banyak qasidah ditempelkan. Nanti di masa Islam ini akan diganti dengan kain kiswah Ka'bah. Ditulis sama dengan tinta emas, tapi isinya adalah nilai-nilai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini pada mulanya. Nah, teman-teman sekalian, itu tidak lengkap kalau tidak ada berkumpul perempuan-perempuan bertabarruj. Karena itulah seringkali syair-syairnya syair tentang tabarruj. Ada yang disebut dengan ghazal. Kalau sudah kumpul yang begitu, muncul maksiat yang lain. Ada yang mabuknya, datang bawa minuman. Yang nawarkannya perempuan juga begini. Jadi lengkap sudah. Zina ada, maksiat ada, minum ada, segalanya ada. Itulah yang terjadi pada masa yang lampau. Jadi ketika perempuan-perempuan itu datang dengan penampilan-penampilan seperti ini, kecenderungannya senantiasa menghadirkan maksiat datang dalam kehidupan. Itu persoalannya. Diamati itu, muncul itu kemudian, datanglah solusi pada masa keislaman. Awal Islam. Allah menginginkan tuntas persoalan itu. Jangan ada lagi pelecehan pada perempuan. Jangan ada lagi anggapan sembarangan pada perempuan. Lihat, jangan ajari orang Islam tentang bagaimana caranya menghormati HAM bagi perempuan. Karena Islam yang pertama kali mengangkat derajat perempuan dalam nilai-nilai kehidupan di bumi. Jadi saya katakan ya, pada orang-orang HAM, pada yang semacamnya, jangan ajari orang Islam tentang HAM. Jangan ajari, karena orang Islam pertama kali dengan risalahnya yang mengangkat nilai kemanusiaan tertinggi dalam kehidupan. Anda cek di referensi manapun teman-teman sekalian, sebelum masa keislaman, perempuan tuh nggak ada nilai lahir, eksekusi, kubur hidup-hidup Pak. Dalam keterangan kitab yang lain, ada keterangan. Di kitab-kitab yang lain misalnya, dari kalangan kalau Anda keluarkan perempuan, ada yang disebutkan tidak ada nilainya, 0 dia. Di sinagog misalnya, dalam masa keterangan dulu, kalau ada perempuan 1 juta pun, tidak ada laki-laki 1, ibadah tidak akan dilakukan. Karena perempuan gak ada nilainya. Kalau ada 1 laki-laki, baru ibadah dilakukan. Baik, silakan cek di kitab perjanjian yang lama. Anda akan temukan teman-teman, statement yang sangat luar biasa dahsyatnya dan begitu luar biasa menyedihkan. Perempuan dianggap jelmaan daripada iblis. Kenapa? Karena Adam alaihissalam ketika digoda oleh iblis, itu dia bisa menjauh. Tapi kemudian iblis datang lewat istrinya Hawa. Begitu datang, Hawa diminta dirayu, dibujukkan kepada Adam. Dua-duanya kemudian didorong. Begitu datang lewat istrinya, Adam kemudian tergoda, datang dan memakan buah larangan itu. Maka disebutkan dalam keterangan, Hawa bekerja sama dengan iblis dan dia jelmaan daripada iblis. Dahsyat, luar biasa buruknya. Tapi pada masa Islam, semua nilai keburukan itu satu-satu dipangkas, pangkas, sampai hilang sama sekali. Dari yang tidak punya nilai, pakaian seadanya, jadikan barang sebagai barang hiasan, barang tukaran, bahkan disamakan dengan barang dagangan yang bisa ditukar satu dengan yang lainnya. Buruknya jahiliyah, bahkan sudah menikah pun itu kalau bosan bisa tukaran. Ya, satu mengatakan, saya bosan dengan istri saya, tukaran yuk, ayo. Bisa jadi itu Pak, itu saking buruknya, saking gak ada nilainya.
Maka Islam kemudian turun dengan risalah, mula-mula dimuliakanlah, naikkan martabat perempuan. Kaitan dengan pembahasan kita, mulai tampilan dirubah. Nih, muslimah, tandai Allah akan mengangkat derajat dia dan merubah jalur hidupnya sampai kembali kepada Allah sejak peristiwa itu. Maka turunlah ayat yang pertama, Quran surah ke-24 ayat 31. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna. Ini poinnya. Dan katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perempuan-perempuan yang beriman saja. Ibu tolong fokus di sini ya, dan akhwat muslimah dimanapun Anda berada. Kalau ada ayat Quran berisi perintah ditujukan dengan kalimat iman, artinya bukan cuma perintah nilainya, tapi iman kita dipertaruhkan di situ. Jadi kalau ada yang melanggar ketentuan itu, bukan cuma dosa, ini menunjukkan indikasi bahwa imannya dalam keadaan lemah pada saat itu. Ingat baik-baik ya, ini patokannya. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, maka informasi di ayat itu sekaligus menunjukkan indikator tingkat keimanan kita. Misal, kalimat iman pertama di Quran disandingkan dengan salat. Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat disandingkan dengan iman. Artinya, penegakan salat, pelaksanaan salat sekaligus jadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau Anda sedang semangat salat, berangkat ke masjid, jamaah, saf pertama, tandai teman-teman, iman Anda sedang kuat. Anda mau tahajud saat orang nonton bola, Anda tahajud. Saat orang sibuk, Anda duha. Saat orang sibuk di luar, Anda ke masjid. Itu tandanya iman Anda sedang menguat di situ. Tapi kalau kira-kira dalam ada kondisi Anda malas ke masjid, malas bangun, senang dengan lawannya, itu menunjukkan iman sedang bermasalah. Dan ayat tentang perubahan keadaan perempuan dibuka dengan kalimat iman. Artinya, mari kita lihat ukuran tingkat keimanan perempuan dan Anda bisa ukur pada keluarga Anda di rumah. Jangan tunjuk orang lain dulu. Jangan-jangan satu telunjuk menunjuk pada orang lain dan tetangga, tiga menunjuk pada keluarga Anda. Lihat baik-baik. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Lihat, yaghdudna min absarihinna, jaga pandangannya. Dia hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Satu. Wa yahfazna furujahunna, dan jaga kemudian kehormatan dirinya. Jangan sampai bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Jangan sampai mudah kemudian untuk menjual keadaan dirinya. Karena jahiliyah melakukan itu. Perempuan beriman jangan sampai menjual kehormatannya untuk bisa menggadaikan imannya. Perempuan jangan sampai menjual keadaan pandangannya untuk meruntuhkan kekuatan imannya. Jaga pandangan kamu, jaga dengan baik, jaga keadaan dirimu, jangan serahkan kehormatanmu pada orang lain. Kamu lebih daripada ratu. Hei perempuan beriman. Kalau kita katakan pada bahasa kita sekarang, tidak setiap orang bisa bersalaman dengan Ratu Elizabeth. Tidak setiap orang bisa bersalaman dengan Ratu A, Ratu B. Kenapa? Karena dia ratu. Ketika seorang akan bersalaman, harus melalui prosedur yang sangat ketat. Dalam Islam, setiap perempuan beriman, dialah ratu yang sesungguhnya. Karena ratu, dia tidak boleh disentuh, kecuali orang yang berhak dan sudah mengalami prosedur untuk menyentuh ratu yang dimaksudkan. Jadi kalau nanti ibu misalnya, atau akhwat-akhwat sekalian, ada dalam satu komunitas, tiba-tiba seorang laki-laki nyosor pengen salaman, katakan, saya ratu, Anda siapa? Masya Allah. Lalu dia katakan, saya raja. Misalnya, baik, tapi raja yang belum melewati prosedurnya. Tapi kan namamu sudah tertulis di hatiku, tuliskan di buku nikah. Bikin status. Baik. Iya, bikin status. Jangan cuma keterangan cepat, bohong-bohongan. Kalau ada pria-pria ngasih keterangan cepat tapi isinya bohong-bohongan, pria itu pria? Dapat kosakata baru subuh ini, luar biasa. Apalagi kalau sudah kecebong pakai sepatu biru, gak bisa apa-apa, itu yang repot. Sudah, lihat sini. Kita pembahasan, bukan masalah lain. Awas, hati-hati. Itu urusan yang lain. Teman-teman, sudah lihat sini. Fokus. Turunlah ayat ini untuk menutup yang tidak boleh terbuka. Perhatikan baik-baik. Wala yubdina zinatahunna. Masih ingat tadi? Tabarruj antazayyanatil mar'ah. Dari kata zina. Jangan sembarangan membuka. Ada yubdi, menampakkan. Tapi lebih rendah daripada azhar. Jadi yang rendah aja jangan dibuka.
apalagi yang lebih tinggi daripada itu. Wala yubdina zinatahunna. Dan perempuan beriman jangan mudah membuka yang sederhana pun, apalagi membuka yang selebar-lebarnya. Tahan. Jangan sembarangan dibuka. Illa ma zahara minha, kecuali memang yang boleh dan biasa terbuka. Illa ma zahara minha. Jadi perempuan lewat ayat ini tadi dituliskan aurat, suatu yang terbuka, diminta oleh Allah menutup auratnya, kecuali kemudian boleh yang terbuka karena interaksi keseharian yang terbiasa nampak. Jadi tertutup, tutup dengan tirai supaya tidak kelihatan nampak. Dalam bahasa Arab sesuatu yang ditutup halus disebut dengan satr namanya. Kalau tutupnya kuat disebut dengan hijab namanya. Baik, ini ada kan suka ada penutup ya dalam kajian misalnya kan laki-laki perempuan. Kalau penutupnya seperti gorden itu satr namanya. Satrun. Kalau penutupnya dari triplek yang sama sekali nggak nampak kesananya, ya kasar misalnya begini, itu hijab namanya. Perhatikan bahasa-bahasanya, satrul aurat, bukan hijabul aurat. Kalau hijab pakai triplek. Wah, kalau sarung tangan dari triplek gitu kan, masya Allah luar biasa. Pakaian dari triplek, kepalanya topeng baja. Misal kan, nah itu hijab namanya. Kalau ini satrun, perhatikan detil, diksinya tuh ini bukan perkataan-perkataan yang memang sudah muncul dari nilai kefasihan, mustahil akan hadir di sini. Satrun disatukan dengan aurat, muncullah istilah di sini dengan satrul aurat. Ayat pertama turun di Quran adalah ayat yang menjaga kehormatan perempuan, satrul aurat, mencegah dan menutup segala yang tidak boleh tampak. Fokus. Pertama kata Quran, tutup semua kecuali yang biasa nampak. Nah, satrul aurat di sini teman-teman sekalian dibagi dua bagian. Pelan-pelan. Satrul aurat nanti auratnya dibagi pada dua bagian. Pertama ada aurat satrun. Aurat satrun, aurat yang ditutup. Jadi memang normalnya mau dilihat orang mau tidak tutup. Tutup. Karena ada hal yang tidak nampak, yang biasa ditampakkan jadi nggak enak. Harusnya memang nggak boleh tampak. Misal, dari batas pusar sampai dengan ke bawah. Ada orang, nggak ada orang, tutup. Karena walaupun nggak ada orang, Anda nggak akan enak tampil tanpa busana. Ya, bedakan. Bedanya antara hewan dengan manusia. Hewan itu nyaman tampil tanpa busana. Manusia nyaman tampil dengan busana. Makanya kalau Anda misalnya punya, atau iseng-iseng ke kebun binatang. Atau Anda punya peliharaan misalnya. Anda punya monyet peliharaan. Anda pakaikan misalnya pakaian, dia nggak akan gerah dengan itu. Karena dia tidak akan merasa nyaman karena kebiasaannya tanpa pakaian. Silakan cek lagi, misalnya Anda punya ayam peliharaan. Pakaikan kemudian pakaian khusus ayam. Dia akan gelisah karena merasa tidak nyaman. Mau berkokok, kehalang. Mau gerak, kehalang. Karena biasanya tidak berbusana. Begitu binatang dikasih busana, jangankan Andanya, hewannya pun nggak akan nyaman. Jelas ya? Baik, sebaliknya manusia bedanya akan nggak enak tampil tanpa busana. Akan gelisah dia, nggak nyaman. Silahkan cek kalau tidak percaya. Anda dalam keadaan tanpa busana, itu nggak akan nyaman. Minimal ada tubuh yang harus ditutup. Makanya kalau ada misalnya perempuan atau laki-laki, terlebih laki-laki misalnya, senang tampil tanpa busana, maka ada masalah dalam kejiwaannya. Ada masalah. Karena tertukar antara sifat hewani dengan sifat kemanusiaannya. Paham sampai sini? Saya sarankan jangan berlomba membuka-buka diri, karena binatang lebih jagoan di situ. Ya. Nah sekarang jadi ada yang dinamakan aurat satrul aurat. Artinya menutup keadaan diri dalam kondisi apapun, tampil dalam keadaan tertutup. Bahkan dalam kondisi, dalam kondisi tidak bersama orang lain. Itu normal. Kita tidur berpakaian, kita duduk berpakaian, sekalipun tidak ada orang lain. Itu namanya satrul aurat, menutup yang terbuka. Ada yang kedua, auratun nazar. Aurat an-nazar. Bukan sekedar nutup biasa, tapi ditutup dari pandangan-pandangan yang tidak biasa. Nazar itu pandangan. Auratun nazar. Sudah? Nah, fase pertama, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan tampakkan, jangan tampilkan kecuali yang biasa nampak. Biasa nampak itu ada kalanya sendirian, ada kalanya kemudian di hadapan orang banyak. Kalau sendirian, tutup. Jangan berlebihan, jangan dibuka semua. Kalau di hadapan orang yang banyak, silahkan Anda tutup dengan baik, dan ada yang nampak yang biasa dilihat. Tapi hati-hati kata Quran, ada yang kedua isyaratnya. Auratun nazar, yang terbiasa orang menelisik untuk melihat itu lebih dalam.
Maka dalam konteks inilah kemudian Quran menurunkan kalimat selanjutnya untuk membatasi yang biasa diamati oleh orang lain. Wajah, bagian kepala, kadang-kadang ingin lihat ini siapa dia, ini siapa, ini itu dan seterusnya. Maka turunlah kemudian waral yadribna bihumurihinna. Hei perempuan, itu rambut kamu sering diamati. Bagian kepala kamu sering dilihat. Bagian leher kamu sering nampak kelihatan sehingga jadi tertarik sebagian orang. Mulai hari ini tolong tutup itu dengan kerudung. Wal yadribna bihumurihinna. Turun ayat kerudung. Tutup. Kerudung. Ya. Lihat fasenya, lihat fase awalnya. Tidak langsung kemudian pakaian menutup keseluruhan terlebih dahulu. Kerudung. Tapi tidak sampai dengan kerudung saja, karena ada kalimat juyubihinna, sampai ke batas bagian tubuh. Tubuh bawah artinya menutup leher. Jadi yang diminta oleh ayat ini bukan sekedar kerudung bungkus, bukan. Anda tahu kan, kalau misalnya ada barang dibungkus, bungkus, jadi gitu kan? Tidak, ini bukan cuma bungkus, bedakan bungkus dengan tutup. Kata Quran, tutup dengan kerudung sampai melewati lehernya. Minimal pada batas tubuh. Kerudung, leher jangan kelihatan. Jangan sampai kemudian kerudung dipakai begini, lehernya nampak begini misalnya. Jelas ya? Nah ini fase awal ayat pertama turun. Saya bacakan satu keterangan yang sangat baik sekali. Saya simpulkan di sini. Ini pada hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti teman-teman saya coba titipkan ini ke panitia. Jadi nanti bisa dikopi oleh teman-teman sekalian di kesimpulan 4 mazhabnya. Nanti saya bacakan di akhirnya. Baik, saya langsung bacakan. Lihat di Al-Bukhari nomor hadis 4759. Ya, saya bacakan hadisnya. Lamma nazalat hadhil ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ketika turun ayat ini tentang kerudung tadi, akhadna uzrahunna fashaqqahunna min qabal hawashi fakhtamarna biha. Maka ketika ayat itu turun, semua perempuan-perempuan beriman ingin membuktikan keimanannya di hadapan Allah. Maka mereka berebut mencari kain-kain yang mungkin didapatkan. Bahkan disebutkan di sini min qibalil hawashi, tidak sedikit dari orang yang perempuan yang merobek kain selimutnya hanya untuk sekedar membuktikan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan sifat orang-orang beriman pada masa itu. Begitu turun ayat, enggak nanya, "Kok ditutupnya?" "Ya." "Kok begini ya?" "Ya." "Kok begitu ya?" "Ya." Baik teman-teman, tiba-tiba apa yang terjadi? Yang jadi pertanyaan mereka hanya satu, apakah keimanan saya benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka mereka berlomba membuktikan keimanannya. Bukan masalah kerudungnya. Bukan masalah kerudungnya, tapi masalah imannya, itu poin pentingnya. Ya, itu yang penting saya dapat pengakuan dari Allah. Mau kerudung begini, kerudung begitu, itu persoalan yang lain. Maka ada yang merobek selimutnya, ada yang merobek spraynya, ada yang merobek kainnya. Demi apa? Demi membuktikan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu nggak punya kerudung, robek selimut. Zaman sekarang kerudung apa model yang tidak ada? Kerudung apa? Sekarang terbentang. Zaman dibebaskan dari keburukan, dilindungi kehormatan, semua mencari barang untuk membuktikan keimanannya. Sekarang barang semua terbentang dan tidak ada alasan bagi perempuan-perempuan beriman untuk menghindari nilai-nilai yang seperti itu. Teman-teman sekalian, saya kembalikan. Jadi mereka kemudian pakai itu untuk menutup bagian kepala sampai dengan ke bagian lehernya. Jelas sampai sini? Di fase pertama turun ayat tentang kerudung. Ini cepat dan ini bagian terakhir. Kemudian kejadian mulai tampak. Maka Allah, ada satu peristiwa. Zaman dulu, bahkan awal keislaman, tidak ada toilet umum. Itu masalahnya. Jadi kalau ingin buang hajat, rata-rata ke kebun kurma. Datang ke kebun, hajat tuntas, kembali. Persoalannya, yang hidup bukan cuma laki-laki, ada pula perempuan. Jadi begitu keluar, kadang-kadang seringkali mendapatkan pelecehan, walaupun sudah ada tandanya. Dari siapa pelecehan itu? Muncul dari kalangan orang-orang yang hidup pada masa itu, dari kalangan preman-preman Madinah. Umumnya orang-orang Yahudi pada masa itu. Di zaman Nabi awal-awal ada preman, Pak. Bukan cuma sekarang saja. Jadi kalau sekarang ada preman lagi, dia ketinggalan, telat luar biasa. Kuno berapa kuadrat? 16 kuadrat ya. Alhamdulillah. Bapak siapa? Preman. Bapak bukan. Siapa? Kuno 16 kuadrat. Balikan sini. Teman-teman, fokus. Dilecehkan dan dilaporkanlah keesokannya peristiwa itu kepada Nabi SAW. Begitu dilaporkan, turunlah kemudian bagian fase yang terakhir, yang ini jadi inti pembahasan kita. Quran surah 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabi
qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai Nabi, saya perintahkan kepadamu. Pada Nabi, katakan pada istri-istrimu. Saking pentingnya hukum di ayat ini, yang pertama diperintahkan adalah istri-istri Nabi dulu. Jadi kalau istri Nabi saja menggunakannya, maka ibu yang bukan istri Nabi lebih berhak untuk menirunya. Karena istri Nabi itu orang perempuan paling soleh di zamannya. Dekat dengan Nabi saat hidupnya. Di akhirat sesurga bersama Nabi. Ketika perintah turun, mereka kerjakan. Ibu istri Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Hidup dengan Nabi tidak. Tidak ada turun jaminan surga untuk ibu sampai dengan saat ini. Maka ketika ayat itu turun, ibu lebih berhak menunaikannya dibandingkan dengan kalangan-kalangan masa lalu. Wabanatika, dan putri-putrimu. Wanisa'il mu'minin, dan sampaikan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Di ayat ini untuk perempuan yang masih merasa punya iman saja. Kalau tidak merasa punya iman, atau merasa imannya lemah, maka berusaha untuk meningkatkannya sebelum masa itu tiba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, apa itu? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Mulai sekarang, kalau tadi kerudung saja, kalau kerudung kan umumnya nutup bagian kepala paling belakang kan? Ya kan? Kemudian, biasanya kalau kerudung kan simple ya. Simple, kemudian nutup sampai sini. Mulai sekarang kata Al-Quran, tolong kemudian rendahkan. Berubah dari khamar jadi jilbab. Jilbab. Rendahkan kemudian penutup bagian atas itu, dirubah kalimatnya dari khumur jadi jilbab. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, dari jilbab-jilbab mereka. Apa yang dimaksud jilbab di sini? Apakah yang dimaksud jilbab-jilbab putih lambang kesucian, ataukah mungkin jilbab-jilbab hitam dengan warna-warna yang lainnya? Mari kita lihat keterangan para ulama supaya nanti ada argumentasi yang kuat di sini. Saya bacakan langsung. Ini kitab bagus, namanya Tafsir Ayatil Ahkam. Saya menghatamkan ini sampai di 3 fase utama. Ya, sekali di Indonesia dan 2 kali di Tripoli. Dipelajari dalam 3 tingkat berbeda. Dan ini sangat luar biasa kitabnya. Ini khusus ditulis oleh seorang ulama, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, untuk mengeluarkan ayat-ayat terkait hukum saja dalam Al-Quran. Ini cukup bagus. Metodenya sangat bagus. Ayatnya dituliskan, mufradatnya dijelaskan, makna bahasanya diuraikan, setelah itu diuraikan pendapat hukumnya, ini pendapat para ulamanya, perbandingannya, di akhir keterangan terkuatnya, setelah itu kesimpulannya. Ini metode yang paling bagus dalam perbandingan fikih Islam untuk hal yang paling simpel. Jadi ini tahap-tahap yang sederhana. Tahap yang lainnya lagi lebih kompleks lagi. Ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 273. Amarallahul mu'minati bil hijab wartida'il jilbab siyanatan lahunna wa hifzan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di sini terkait dengan hijab dan jilbab. Yang dimaksud sini jilbab. Kenapa diturunkan? Tujuan utamanya adalah siyanatan lahunna wa hifzan. Tujuan kemudian diteruskan sampai kepada ayat jilbab bukan sekedar menutupi untuk perempuan, tapi untuk melindungi dan menjaga perempuan. Tolong catat ini Ibu ya. Jadi ketika Allah meminta ibu berjilbab, sebetulnya Allah ingin menampakkan sayang dan cinta Allah kepada ibu. Jadi kalau akhwat muslimah dimanapun Anda ingin berada, jika Anda ingin dicintai oleh Allah, salah satu caranya adalah coba dekati cinta Allah dengan perintahnya. Nah di sini ada ayat jelas. Anda bisa mendapatkan cinta Allah dan perlindungannya jika Anda mau berjilbab. Jika Anda mau berjilbab, Anda ingin dicintai pasangan saja, segala keinginan pasangan dipenuhi. Dan siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, maka penuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya. Paham sampai sini? Baik. Nah, apa bukti dari perlindungannya? Teruskan ayatnya. Asa ayyu'rafna fala yu'dzain. Jika perempuan itu telah berjilbab, maka itu tanda ketaatannya di hadapan Allah, dikenali dia sebagai tanda ketaatan. Kalau sudah dikenali, awas, khitabnya langsung ke kita, ke laki-laki beriman. Lihat sini, fala yu'dzain, maka pastikan, hei pria-pria beriman, lindungi mereka. Tak boleh ada tampak pelecehan kepada mereka, lindungi. Makanya ketika perempuan pada saat itu mulai mempraktekkan ayat ini, itu langsung berlaku perlindungan pada mereka dan menyebar kepada setiap pria beriman. Sejak saat itu kalau ada yang melecehkan lagi, langsung orang beriman muncul laki-lakinya, lindungi mereka. Sampai tiba kejadian, begitu ada ayat itu turun, dipraktekkan oleh perempuan beriman, ada yang melecehkan, dan tibalah kemudian peristiwa yang sangat dahsyat itu. Laki-laki beriman berlomba-lomba menolongnya, sampai terjadilah kemudian satu musibah, yang dengan itu nanti ada tanda orang Yahudi terusir kemudian dari Madinah dengan perilaku mereka yang melanggar kesepakatan pada saat itu.
Di teman-teman sekalian, ini satu ayat ini ditujukan pada perempuan sekaligus juga pada laki-laki. Kalau kita menemukan perempuan-perempuan seperti ini dan perilakunya sudah baik, maka kita punya kewajiban melindungi mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti enak Bu, Ibu kalau berjilbab itu. Laki-laki membantu, laki-laki melindungi, ada iseng, pria beriman membelanya. Masya Allah kesulitan, mau kemana? Pasar, di pasar Keranji, beli beras 3 karung. Susah, ada pria beriman, gampang Masya Allah. Baik, masukkan ke situ, angkat, bayar. Baik. Lihat sini, teruskan. Jadi itu poinnya teman-teman sekalian, itu poinnya. Ya. Jadi Allah turunkan ayat jilbab untuk menandakan cinta dan perlindungan bagi perempuan, tidak untuk yang lain. Nah, kemudian وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي كَيْفِيَةِ هَذَا التَّسَتُّرِ عَلَى أَقْوَالٍ. Dan penutup jilbab ini, kemudian para ulama berbeda pendapat melihat fenomena yang muncul pada saat itu, bagaimana cara memahaminya. Nah, di sini yang kemudian kita akan terkait dengan pembahasan kita, dan di sini berakhir kemudian bahasan kita. Pendapat pertama, فأخرج ابن جرير الطبري عن ابن سيرين أنه قال سألت عبيدة السلماني. Ya, ini pendapat pertama yang masuk kepada berujung kepada ulama besar bernama Ibnu Sirin. Beliau menyampaikan dari Ubaidah As-Salmani berpendapat hadhil ayat, yang dimaksud dengan ayat ini yudnina alaihinna min jalabibihinna farafa'a min khafatan kanat alaihi fataqanna biha wa ghatta ra'sahu kullahu hatta balagha al-hajibaini wa ghatta wajhahu wa akhraja 'ainahu al-yusra min shaqqi wajhi al-aysar. Jadi ketika ditanya beliau Ubaidah As-Salmani tentang ayat ini, maka beliau memberikan tafsiran yang pertama. Yang dimaksud merendahkan itu, jadi kata Quran, hei sekarang dari kerudung ganti jilbab. Jilbab itu lebih longgar, lebih turun. Apa yang dimaksud turun penafsiran pertama ini? Kata Ubaidah As-Salmani, pertama turun itu turun dari bagian atas nutup rambut saja kepada kening sampai nutup bagian ke wajah. Ini pendapat pertama yang disebut dengan cadar kekinian. Atau bahasa sekarang disebut dengan niqab. Jadi begitu ayat ini turun, pendapat pertama tidak membahas yang bagian bawah yang sampai sini. Ya, sampai bagian batas tubuh. Karena ketika disebutkan ayatnya jelas jujubibihinna. Jujubibihinna itu yang menutup sampai lewat leher. Lewat leher itu bisa sampai ke sini, bisa lebih daripada itu. Nah, ayat ini disebutkan pertama kali penafsirannya adalah tafsir pertama adalah menutup bagian wajah turun rendah dari kepala sampai dengan nutup ke bagian wajah. Bagaimana caranya? Baik, mari kita lihat. Ketika ditanya tentang itu, beliau menjawab langsung mengambil kain. Itu dicontohkan oleh beliau. Begitu dicontohkan, langsung ditutup bagian wajahnya, tersisa bahkan tersisa hanya bagian mata yang sebelah kirinya saja. Nampak kirinya. Di cadarnya bukan sekedar cadar terbuka dua pandangan, bukan. Tapi keseluruhannya. Keseluruhan yang kelihatan cuman hanya bagian mata bagian kiri. Baik, jadi ini yang pertama, penafsiran pertama, ayat tentang ayat ini turun adalah ayat yang menerangkan, ditafsirkan oleh para ulama bagian pertama tentang hukum cadar. Tentang ayat cadar, turunnya dari bagian atas kepala sampai menutup bagian wajah bagi perempuan. Jelas sampai sini? Baik, jadi dengan ayat ini yang pertama saya sampaikan, ulama pertama menafsirkan ini ayat berbicara tentang cadar. Kita belum bicara hukumnya. Ya. Kemudian ini contoh pertama. Warawa Ibnu Jarir wa Abu Hayyan an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Kedua dari Ibnu Jarir At-Tabari dan dari Abu Hayyan Al-Andalusi. Yang satu di tafsirnya, tafsir Jarir At-Tabari, yang kedua dalam tafsir Bahrul Muhit, menyampaikan dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, talwil jibbab fawqa al-jabbain wa tashuddahu thumma ta'tifahu 'ala al-anf. Wa in dhaharat 'aynaha lakinnahu yastur as-sadr wa ma'dham al-wajh. Versi kedua masih tentang cadar. Jadi kalau pertama tadi tutup keseluruhan kecuali bagian nampak mata kiri yang tampak kiri. Yang kedua, tutup bagian keseluruhan kata Ibnu Abbas sampai dengan melewati batas leher ke dada bagian atas di sini. Jelas ya? Untuk perempuan dipakai jilbab, kemudian turunkan leher. Kalau tadi sampai batas ini turunkan sampai ke dada di sini. Di batasnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian bagian yang mukanya ditutup kata beliau dan matanya dua matanya boleh terbuka. Jelas ya? Kalau ingin menggunakan penutup dalam bentuk pemahaman cadar, pendapat Ibnu Abbas boleh tutup ini sampai dengan ke kening yang perempuan, yang ini kemudian sampai dengan ke bawah, mata terlihat dua-duanya untuk bisa melihat dengan baik di bagian keduanya. Ada satu bagian cadarnya nutup, yang kirinya aja kebuka, ada satu bagian nutup dengan dua mata terlihat atau nampak. Paham sampai sini? Baik.
Yang ketiga, wa rawa 'an as-Saddi fi kayfiyatihi annahu qala, ya, kemudian dari Imam As-Saddi menyampaikan, taghatti ihda 'ainaiha wajhatiha wa syaqqa al-akhar ila al-'ain. Wa qala Abu al-Hayyan, wa kadha 'adatu bilad al-Andalus la yadhharu min al-mar'a illa 'ainaiha al-wahidah. Ini sama dengan yang tadi. Kalau ayat ini dipahami dengan cadar, kata para ulama, maka pemahaman yang pertama adalah boleh tutup bagian wajah, boleh kemudian terbuka hanya dua matanya saja. Bagi akhwat yang ingin pakai cadar, Anda boleh kenakan tutup bagian wajah dengan kedua mata terlihat, atau boleh silakan kalau nampak lebih nyaman, Anda tutup kemudian bagian satu mata yang kiri yang tampak. Jelas? Dan saya tidak temukan pendapat ulama yang ditutup keseluruhannya dengan mata-matanya. Jelas ya? Nah, itu yang tidak boleh. Paham ya? Jikalaupun pakai cadar, jangan berlebihan. Ada sebagian memudahkan. Paham? Baik. Dan ingat, ketika jilbabnya digunakan, ada kalimat satar di sini. Penutup yang lembut. Yang kira-kira kalau digunakan untuk aktivitas keseharian pun bisa mudah dan fleksibel digunakan. Untuk makan, gampang dibuka. Kan? Ketemu teman yang sama akhwat, gampang dibuka. Jadi jangan sampai juga menyulitkan. Mau makan, rapat ke sini. Susah gitu kan? Nah, atau mau melihat misalnya sama akhwat, dibuka susah. Disilakan cari penutup yang nyambung ke sini, mata dua terlihat, atau salah satu misalnya tidak nampak. Yang paling ringan biasanya tutup dari sini sampai bawah. Jelas ya? Tain. Selanjutnya ada pemahaman yang kedua yang dimaksud di sini. Yang dimaksud adalah mu'zamul wajhi, sampai ke juyub bagian bawah. Ya, nanti kita lihat teman-teman sekalian. Baik. Taqaddama ma'na fi surat An-Nur anna al-mar'ata manhiyatun an ida'i zinatiha ila al-muharrim wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna. Telah nampak dalam surat Nur yang terdahulu, seorang perempuan tidak boleh menampakkan bagian tubuh terindahnya, istimewanya kepada selain mahram dari suaminya. Maka kesimpulan pertama, tidak ada yang paling bagus dari tampilan kecuali wajah. Silakan tutup. Satu. Yang kedua, kalimat ala juyubi bihinna. Nanti kita temukan dalam kesimpulan yang kami tuliskan, kami kumpulkan. Lihat sini. Satu, pada wajah. Disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, karena wajah itu yang paling istimewa, paling sensitif, paling sering nampak aurat nazar, sering ingin kelihatan, maka yang di sini jika pertama perempuan ingin menutup kemudian bagian yang sering ingin dilihat, maka itu boleh dilakukan. Saya belum masuk hukum dengan menerapkan penutupan bagian depan wajah. Ini poinnya. Satu yang disebut dengan cadar. Ilat hukumnya, jika merasa itu yang paling potensial untuk ditelisik atau diamati. Jadi kalau Anda merasa jadi pusat perhatian, begitu lewat, sering kelihatan. Begitu lewat, ngelihatnya laki-laki bukan cuma melihat, tapi diamati terus itu kan. Sambil jalan melihat, tidak tahu tiba-tiba tiang listrik, itu kan, muncul sebesar bakpao, misal itu kan. Karena melihat Anda. Baik, tiba-tiba melihat, muncul sesuatu, ada perasaan tidak nyaman. Nah, karena sering lewat, menyebabkan orang bengong, menyebabkan suami orang juga tidak fokus pada istrinya, dan sebagainya. Maka jika Anda ingin menerapkan ayat ini untuk menjaga diri Anda, supaya Anda bisa tenang di kehidupan masyarakat, nyaman bisa dilihat orang dan sebagainya, maka turunlah kemudian ketentuan pertama, tutup bagian wajah Anda, supaya memudahkan orang beraktivitas. Bukan Anda terlampau cantik, bukan. Orang kesulitan berpaling dari Anda, itu masalahnya. Jelas ya? Nggak usah ditulis sebagai status ya. Kamu cantik sih tidak, tapi aku sulit berpaling darimu, itu masalahnya. Sayang, gunakan cadar. Baik. Tapi untuk di luar. Bisa di dalam? Tidak. Baik, teman-teman, ini bagian yang pertama. Paham ya? Baik. Nanti kita akan bacakan. Kalau Anda merasa misalnya, saya sih tidak terlampau sering diamati, dan orang biasa-biasa saja melihat saya, ya emang wajah Anda tidak terlalu seperti yang tadi. Nah, maka dalam hal seperti ini, maka tidak mengapa kemudian sebagian terbuka. Nanti kita akan lihat saat masuk kepada hukum. Ya. Saya pernah punya pengalaman langsung dengan yang ini, dengan kawan saya. Bukan saya yang lihat. Dengan kawan kami, saya punya sahabat, ahli perbandingan agama, Dr. Hasan Elbas. Beliau mengajar di Syria, kelahiran Palestina, itu luar biasa. Seorang pakar perbandingan dan ilmunya menurut saya lebih daripada Syekh Ahmad Didat. Karena Syekh Ahmad Didat itu di pakar perbandingan saja. Beliau di fikih juga pakar, di Quran juga paham dan sebagainya. Dan seorang mujahid. Kalau sudah ada jihad, saf pertama itu di depan, saf pertama.
Beliau cerita kepada kami saat saya sedang duduk, kalau berkunjung, kita disuka ngobrol oleh Syekh Adi misalnya. Beliau sampaikan, saya punya pengalaman tentang persoalan ayat ini. Saya mengajar mahasiswi. Dia datang pakai ayat jilbab dan dia praktekkan dengan cadar. Saya ingin menguji argumentasinya. Ya murid ketemu guru, gurunya pakar lagi. Kenapa kamu pakai cadar? Ya Syekh begini-begini, tahu dari mana kamu? Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, ini hukumnya begini. Kalahlah perempuan itu. Masya Allah. Besoknya kemudian jalannya saya itu seperti biasa. Tiba-tiba lewatlah seorang perempuan menyapa kepadanya. Ya Syekh, assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak seperti biasanya. Waalaikumsalam warahmatullah. 6 harakat. Masya Allah. Kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah di situ berapa harakat? Hah? Hayya 'alal falah. Berapa harakat? Yang 2 angkat tangan. Ya, yang 4. Yang benar, saya kasih hadiah umrah. Yang 6 harakat. 10 harakat. Yang benar, tidak pakai harakat. Karena di luar Quran, itu nggak ada batas harakat. Nggak ada batas harakat. Sepanjang-panjang, sekuat nafas silakan. Cuma jangan sampai nafas habis. Masalah. Jadi kalau anda adzan, silakan mau sepanjang-panjangnya kalimat Allah, nggak ada masalah. Makanya kadang yang pertama pendek, kedua panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, berapa harakat tuh? Hayya 'alal falah. Sampai habis. Mau 6 harokat, 10 harokat, 12 harokat, silakan, nggak ada harokat kecuali di Quran. Allah tabi'i, wajib 2 harokat, 1 detik di situ. Itu harokat. Sayang, peluang umrah terlewatkan. Jadi, kembali teman-teman. Kembali ke sini. Ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar Quran 6 harokat. Tiba-tiba melihat, enti men, kamu siapa? Saya yang kemarin kalah debat sama Syekh. La haula wala quwata illa billah, masya Allah. Minal an, uddi kamal ada. Mulai sekarang, pakai lagi cadarmu. Anda bayangkan, seorang pakar hukum saja ketika melihat kejadian yang suasana tidak biasa, dia menyadari ada sesuatu yang ujian bagi kebanyakan orang lain. Sekali lagi, bukan karena terlampau cantik, tapi karena itulah kata Syekh ini, mulai sekarang kenakan lagi cadarnya. Itu poin utamanya. Jadi, jika memang ada perempuan merasa bahwa dengan wajahnya, dia ingin menjaga kehormatan dirinya, ingin membuat orang lain tenang dalam fokus ini, maka dia mengambil opsi yang pertama. 2. Penafsiran yang kedua adalah yang dimaksud dengan jilbab di sini bukan persoalan cadar. Tapi yang dimaksud dengan jilbab di sini adalah persoalan kemudian merendahkan bagian aurat yang biasanya terbuka, tutup sampai dengan menutup yang paling bawahnya yang rendah. Sampai dengan ke ujung bagian kakinya. Jadi kalau Anda ingin kenakan kerudung yang longgar. Tutup bagian aurat utamanya. Yang biasa nampak keseharian, tangan biasa nampak telapak. Wajah biasa nampak tuh komunikasi. Kalau Anda merasa dari wajah Anda aman dari fitnah, aman dari keadaan, tidak membuat orang lain gelisah, maka paling minimal tutup aurat yang utama Anda dari tubuh Anda. Rendahkan keadaan jilbabnya. Sambungkan dengan pakaian yang rendah. Itu yang dimaksudkan. Dipakai pakaian kerudung yang longgar, pakaian-pakaian yang longgar, tidak tampak dengan tekuk bagian tubuhnya. Kalau jilbab segini, maka sambung dengan pakaian terusannya ke bawah untuk yang rendah. Kalau ingin diteruskan dengan jilbab lebih panjang, silahkan. Kalau ingin terus lebih panjang lagi, tidak ada masalah. Karena ayat ini maksudnya, yang tadinya batasan kerudung, tampak sebagian yang simpel, mulai sekarang lebih longgarkan lagi. Sehingga dengan longgar ini, bagian dari lekuk kepala tidak terlihat. Bagian dari lekuk leher tidak nampak. Bagian dari lekuk dada ke tubuh ke bawah tidak kelihatan. Ini yang dimaksudkan ayat tentang pakaian longgar yang menutup. Dia yang disebut dengan jilbab syar'i adalah jilbab yang bisa melindungi keadaan tubuhnya. Sehingga tidak nampak aurat-aurat yang seharusnya kemudian ditutup dan tidak terbuka dalam kehidupannya. Paham sampai sini? Jelas ya? Jadi kalau misalnya ingin pakai jilbab, jilbabnya segini, teruskan dengan pakaian yang longgar ke bawahnya. Kalau misalnya segini, bagus, teruskan lagi ke bawahnya. Kalau ingin terus sampai bagian bawah, juga boleh, tidak ada masalah di sini. Paham sampai sini? Jelas? Baik, teman-teman. Jadi yang pertama, ini adalah tentang cadar. Yang kedua, tentang pakaian longgar. Oke? Baik. Saya cek dulu. Jadi boleh kalau muslim pakai cadar? Tidak. Yang boleh muslimah. Oleh muslimah. Kalau muslim pakai cadar, besok saya pakai cadar nanti. Tim bahaya. Anda tidak fokus.
2 jam saya nerangkan di sini, Allahu Akbar. Dari sekian taklim yang saya pernah lalui dan saya tanyakan, cuma Anda yang menjawab boleh. Demi Allah saya katakan, keterangan cepat bohong-bohongan. Allahu Akbar. Dia kalau ada jamaah cepat menjawab, keterangan cepat bohong-bohongan disebut jamaah apa? Anda jauhi itu semua ya. Pikir dulu baik-baik. Jadi saya ulangi lagi, boleh muslimah pakai cadar? Boleh ya. Baik, alhamdulillah. Kembalikan teman-teman sekalian. Sekarang mari kita baca hukumnya. Boleh itu diikat dengan apa? Syarat pakai cadar harus cantik saja? Atau kemudian syarat pakai cadar pun diikat dengan yang lain? Saya mau cantik mau tidak, itu urusan lain. Karena itu relatif bagaimana orang. Yang penting, saya ingin mencoba merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada golongan-golongan perempuan yang memang ketika ia kenakan, bukan masalah cantik atau tidak, itu hukum yang lain. Saya ingin kenakan saja sebagai keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, mari kita lihat pendapat para ulamanya. Saya bacakan satu-satu. Sekarang pendapat mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah, seorang pakar, ahli Al-Quran, ahli tahajud, 40 tahun wudunya tidak batal-batal. Dan ini luar biasa, sampai yang memandikan jenazahnya berkata, kamu telah membuat sulit kami para penerusmu. Maksudnya, beliau mengerjakan amalan yang sulit untuk ditiru. Sulit ditiru. Kita sehari aja sulit menjaga wudu supaya nggak batal. Ini beliau ini bukan nggak pernah batal wudu lagi, itu selalu jaga wudu selama 40 tahun dalam hidupnya. Ya, dan seringkali bahkan isya sampai ke subuh itu nggak batal. Ya, nanti diteladani oleh Imam Asy-Syafi'i salah satunya. Imam Asy-Syafi'i pernah nginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dijamu makannya begitu rakus. Rakus, anaknya protes. Katanya imam, katanya guru, kok makannya rakus? Masuk ke kamarnya, malam-malam diintip oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu diintip, bapaknya sedang tahajud. Imam Syafi'i sedang tidur, kelihatan tidur. Anaknya bilang lagi, bapak, katanya orang alim, katanya guru bapak. Kenapa bapak sholat tahajud, ini malah tidur? Besoknya lagi, kemudian bapaknya setelah tahajud, siapkan kemudian untuk sholat. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Imam Syafi'i bangkit dari tidurnya, kemudian langsung ikut sholat. Anaknya protes lagi, katanya ulama besar, katanya guru ayah, katanya faqih, tapi tidak wudhu. Gimana orang ini? Kata Imam Ahmad, jangan menduga cepat seperti itu. Silahkan tanyakan langsung pada tuan guru. Adabnya luar biasa. Adabnya. Seorang murid yang baik tidak akan menilai gurunya. Itu poinnya. Murid yang baik tidak akan menilai gurunya, walau hanya sebatas pecinya. Itu tas adik kenapa ya pecinya sengklek begitu? Tidak. Oke. Apalagi kemudian pemikiran dan sebagainya. Kalau Anda datang dengan adab, maka ilmu akan turun dengan berkah. Itu poinnya. Jelas ya? Nah, maka minta anaknya bertanya. Begitu bertanya, Syekhna, kenapa Anda terlihat makan begitu nikmat sampai melebihi batas-batas yang biasanya para ulama tidak melakukannya? Bahasa kita. Kata Imam Asy-Syafi'i, tahukah engkau Allah memerintahkan kita makan makanan yang halal? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala. Allah menyediakan makanan dengan keberkahan yang banyak, thayyibat. Tahukah engkau keberkahan melekat dengan keimanan? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di desa ini, di tempat ini tidak ada orang yang saya duga paling halal makanannya kecuali bapakmu. Paling berkah makanannya kecuali bapakmu. Kapan lagi mendapatkan makanan yang halal dan berkah di luar kesempatan ini? Jadi kalau saya banyak makan bukan karena makanannya, saya ingin lebih banyak mengambil keberkahan dan kehalalannya. Paham ya? Baru paham di situ. Allahu Akbar. Ya Syekhna, kenapa malam bapak saya tahajud, Anda tidak? Kamu jangan melihat dan menyimpulkan dengan kelihatan mata sekilat saja. Bapakmu salat tahajud, pahalanya untuk dirinya. Aku malam tadi mendapati sekian banyak persoalan yang ditanyakan oleh umat. Maka aku pikirkan pada saat itu sehingga mengalahkan keadaan tidurku dan melewatkan kesempatan tahajudku. Aku memikirkan menjawab persoalan-persoalan fikih. Datang ini aku jawab, datang ini aku jawab. Salat tahajud untuk pribadi, masalah fikih untuk umat. Ibadah sosial lebih banyak pahalanya dibanding ibadah individual. Kalau umat dapat jawaban, mereka mengerjakan, maka saya dapat pahala dari setiap amalan umat itu. Bapakmu pahala untuk dirinya sendiri, aku mendapatkan pahala lebih daripada apa yang bapakmu peroleh. Allahu Akbar, baru tahu. Ketiga, Syekhna, kenapa bapak wudu, Anda tidak wudu lagi ketika bangun? Karena wuduku nggak batal. Aku dari Isya sampai subuh, wuduku nggak batal. Karena itu aku bangkit kemudian untuk menunaikan bagian dari ibadahku dan salatku dalam keadaan wudu terjaga. Teman-teman, itulah Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi jika ilmu Anda belum sekuku Al-Imam Asy-Syafi'i, jangan banyak menilai Imam Asy-Syafi'i. Juga imam-imam yang lainnya. Nanti kita akan lihat. Dan aneh kalau ada orang kemudian mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i atau berkhidmat atau kemudian mengikuti pada tuntunan Imam Asy-Syafi'i tapi beda kemudian bagian-bagiannya dengan keterangan-keterangan beliau.
Mazhab Hanafi. Pendapat mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat. Wajah wanita. Jadi itu yang biasa dipandang. Tadi ayat An-Nur, Quran surah 24 ayat 31. Jadi wajah dengan telapak tangan di mazhab Hanafi itu yang biasa nampak. Lil hajah, karena kebutuhan tertentu. Ya, misal saling menatap, itu kan yang biasa terlihat, kan? Tamu misalnya datang, Assalamualaikum, kelihatan. Siapa? Saya, nampak kelihatan seperti biasa. Interaksi keseharian. Tangan juga begitu. Ada beli ini, beli itu dan sebagainya. Di pendapat dari mazhab Imam Hanafi, wajah itu bukan bagian dari aurat, termasuk telapak tangan. Namun memakai cadar hukumnya sunnah. Atau dianjurkan minimal. Bagi perempuan kalau ingin mengenakannya, silakan. Dia bukan bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar. Kata pendapat dari mazhab Hanafi. Tapi kalau perempuan ingin pakai cadar, jangan dilarang. Dan jangan diolok-olok, hati-hati. Jangan diolok-olok. Jadi karena dia ingin mengikuti bagian dari tuntunan, dia silakan, dia mau pakai. Pertama, dia sunnah hukumnya kalau ingin pakai. Kalau merasa dengan itu, dia ingin meningkatkan ketaatannya misal, dan dengan itu dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Saya tidak penting penilaian orang, yang penting penilaian Allah. Saya ingin kenakan karena Allah, misal. Saya ingin tutup dia, maka ketika dia tutup, Anda tidak boleh olok-olok. Sama dengan Anda mengolok-olok ibadah sunnah yang lain. Kata mazhab Hanafi itu sunnah. Kalau disebut sunnah, artinya senilai dengan sunnah yang lain. Apa Anda mau mengolok-olok orang sholat 2 rakaat sebelum fajar? Atau apa Anda mau mengolok-olok orang sholat duha? Apa Anda mau mengolok-olok orang sholat sunnah ba'diyah maghrib? Apa Anda mau mengolok-olok orang puasa sunnah Senin dan Kamis? Itu kan sunnah. Jadi kalau Anda ingin memikir mengolok-olok orang bercadar, itu sama dengan Anda mengolok-olok orang yang puasa Senin dan Kamis. Sama dengan mengolok-olok orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Paham sampai sini? Jelas. Jadi kalau ada yang pakai seperti itu, kita hargai dan kita hormati. Masya Allah, semoga Allah berikan pahala kepadanya. Jangan diolok-olok. Wis, ninja datang. Teng. Kayaknya istrinya Hattori itu. Luar biasa. Itu jahat. Itu jahat. Dan dia telah melukai perasaan. Bukan cuma perasaan perempuan beriman, tapi juga telah melukai hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat suci. Itu poinnya. Ya, jadi kalau Anda ingin bicara dengan yang baik, dengan kalimat yang indah. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu selamanya. Bikin status. Taib. Asy-Syaran Balali berkata, qala wa jami'u badanil hurrati 'arah illa wajhiha wa kaffaiha wa batiniha wa dhahirihima fil asah wa huwa al-mukhtar. Menurut pendapat kami, wajah dan telapak tangan serta punggung itu bukan aurat. Itu pendapat yang terpilih dari mazhab Hanafi. Jadi kalaupun dia terbuka, misalnya wajahnya atau ini kemudian telapak tangan terbuka, itu tidak ada masalah dari mazhab Hanafi. Nah, itu dipahami dan tidak ada ulama yang mencela, itu biasa, perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau melihat perempuan pun tidak kemudian menggunakan cadar, nah itu jangan juga direndahkan. Jadi yang pakai cadar jangan merasa paling solihah, ahli surga. Neng, maaf, ahli surga mau datang. Oh, masya Allah. Wajah Anda surga, lisan Anda di neraka. Persoalannya Anda tidak bisa memisahkan lisan dengan wajah. Itu persoalannya. Jadi kalau sudah pakai cadar, jangan merasa paling soleha juga. Jangan merasa paling surga. Demikian pula yang tidak pakai cadar, jangan mengolok-olok yang bercadar. Doakan, kemudian saling mendoakan dalam kebaikan. Ya Allah, jadikan saudariku, aku berkumpul bersama di surga. Aku jadi temannya ya Allah. Aku rindu bersamanya dalam kehidupan yang abadi. Jangan pisahkan kami ya Rabb. Ya Allah, saya mohon ya Rabb. Satu berdoa. Itu luar biasa. Dan yang sudah pakai jilbab pun, yang belum bercadar misalnya, doakan juga yang belum berjilbab. Jangan juga banyak dicela. Jangan banyak dicela. Ya Allah, jadikan ia perempuan yang paling baik ya Allah. Saya mohon ya Rabb, berikan kesempatan sebelum wafat supaya ia bisa berjilbab ya Allah. Saya mohon, saya bersamanya ya Allah dalam kehidupan dunia. Jangan pisahkan kami di akhirat. Jadikanlah ia perempuan yang kau sayangi juga ya Allah. Ya seperti saya ini ya Allah, yang sudah terasa baik dalam pandanganmu. Nggak usah ikut bagian terakhir. Itu sombong namanya. Baik, dalam satu riwayat ada perbedaan pendapat kemudian di telapak tangan. Dalam satu riwayat juga telapak tangan luar, demikian juga bagian telapak tangan luar juga bagian belakangnya. Kemudian, nah ini, teruskan belum selesai. Dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau merasa misalnya, ukur aja, ibu keluar aja bu, ya. Begitu keluar misalnya nggak pakai cadar, tiba-tiba orang banyak perhatian. Melihat ibu, gitu kan. Dan sebagainya, dilihat. Security melihatnya agak lama ke ibu, gitu kan. Baik, begitu ditanya, kenapa lihat-lihat? Bukan bu, ibu tuh nggak pernah kesini, jadi saya pengen tahu siapa ibu, saya kan? Tapi cara pandangnya tidak tepat. Ini berarti ada sesuatu yang berbeda cara pandang orang kepada saya. Besok mulai tutup.
Jelas ya? Nah, taib. Qala masyayikhuna. Ibnu Najim berkata dari kalangan terpandang di Hanafiyah, berkata para masyayikh guru-guru kami, tumna'ul mar'atu syabatu min kashfi wajhiha bainar rijali fi zamanina lil fitnah. Jika ada perempuan-perempuan muda yang wajahnya sangat begitu menarik, maka syekh-syekh kami akan melarang tampak wajahnya di kalangan masyarakat. Tadi bukan karena terlampau cantik, tapi menyebabkan banyak orang gelisah dalam kehidupan. Ya, karena itu sunnah hukumnya tidak mencapai wajib, tapi wajib jikalau itu menghadirkan kondisi-kondisi yang tertentu. Dalam mazhab Maliki hampir sama. Hampir sama dengan mazhab Hanafi. Jadi sunnah hukumnya, tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi sama hukum antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Ya, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang sangat banyak memberikan kontribusi, lahir, tinggal, menetap sampai wafat di Madinah. Dan beliau memberikan fatwa sunnah hukumnya bercadar dan wajib jika menimbulkan fitnah. Bahkan Al-Qurtubi berkata, qala Ibnu Khuwaiz min Dad, wa huwa min kibar ulama Malikiyah, termasuk syekh dari kalangan Malikiyah yang sangat dihormati, sangat terpandang memberikan fatwa, innal mar'ata idza kanat jaminatan wa khifa min wajhiha wa kaffaiha al-fitnah fa 'alaiha satru dzalik. Jika seorang perempuan sangat cantik luar biasa, jamilah itu cantik, memiliki sifat jamalah. Jamalah artinya paras yang luar biasa, keindahan yang tampak. Jamilah dimiliki, jadi perempuan yang cantik. Jamilah sifat cantik. Mulan cantik luar biasa. Mulan jamilah. Laki-lakinya jamil, ganteng, ganteng luar biasa. Maka Saiful misalnya ganteng luar biasa, maka disebut Saiful Jamil. Nah, kalau dikhawatirkan dengan penampakan itu terjadi banyak kekhawatiran, maka wajib hukumnya tutup. Fa'alaiha satru dzalik, termasuk bagian telapak tangan. Kalau dikhawatirkan tampak misalnya punggung terutama ya, misal kelihatan tapi jadi fitnah. Ini kelihatan nih. Aduh, wajahnya bercadar, tangannya gimana ya? Misal ada orang menelisik tutup. Nah, itu pendapat mazhab Malikiyah. Jadi wajib hukumnya jika menimbulkan fitnah, sama dengan Hanafiyah. Wa in kanat ajuzan aw muqbihatan jaza an tukshafa wajhuha wa kaffaiha, atau takshifa wajhaha wa kaffaiha. Tapi jika sudah berumur, sudah nampak ketidaktertarikan bagi siapapun yang lewat. Ya, Anda sudah berusia sepuh, 80 tahun, 90 tahun, kan? Tapi kan saya masih merasa cantik, Ustaz. Silakan aja. Silakan saja kalau itu, tidak ada masalah. Ya, baik. Tapi persoalannya di sini dikatakan muqbihatan. Muqbihatan itu kelihatan ya sudah tidak cantik lagi. Sudah mutlak kelihatan tidak cantiknya. Ya. Jaza an takshifa wajh. Yang seperti itu boleh kemudian silakan dibuka. Tidak pun menggunakan cadar, tidak ada masalah, silahkan dibuka karena ilat fitnahnya sudah hilang dalam kehidupan. Jadi saya cek lagi pendapat Hanafiyah hukum cadar apa? Sudah. Kalau dikhawatirkan ada fitnah hukumnya apa? Baik, sama dengan pendapat apa? Malikiyah. Kalau sudah yang demikian sepuh misalnya, boleh tidak pakai cadar? Boleh. Bahkan nanti kalau sudah demikian sepuh lagi dan ini ada di keterangan An-Nur bahkan semakin ringan lagi. Dia boleh hanya menggunakan misalnya bagian penutup kepalanya saja. Itu ada bagian orang-orang tertentu yang memang sudah dipandang, oh ini kalaupun demikian orang sudah nggak akan banyak tertarik dengan keadaannya dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah lagi. Paham ya? Baik. Nanti teruskan dulu. Kemudian mazhab Syafi'i. Awas, hati-hati. Mulai naik levelnya nih. Pendapat mazhab Syafi'i, setiap perempuan yang hadir di depan ajnabi yang bukan mahramnya, orang-orang asing yang tidak terkelindan dengan hubungan kekerabatan yang mahram dengannya, maka hukumnya wajib menutup seluruh tubuhnya, termasuk mengenakan cadar. Di cadar dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling utama. Kalau utama itu berarti ada pendapat pilihan. Karena nanti ada pilihan-pilihan. Pilihannya ke bawah sunnah minimal. Sunnah minimal. Tapi pendapat yang paling mukhtar, yang paling dipilih dalam mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Ini harus disampaikan. Ya, sekalipun saya di Indonesia ada kebanyakan Syafi'i, harus disampaikan pendapat yang terpilih dari kalangan mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Kalaupun ingin mengambil yang paling ringan, ambil hukum sunnahnya. Jelas ya sampai sini? Kalaupun misalnya Syafi'iyah ada yang tidak bercadar, berarti dia mengambil hukum yang ringannya, yaitu hukum sunnahnya. Jelas sampai sini? Dan tidak ada satupun pendapat kalangan Syafi'iyah mengatakan misalnya, mohon maaf, itu misalnya tidak ada. Itu hanya budaya saja. Itu hanya begini saja, itu tidak ada. Jadi bahkan dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib ditutup aurat seluruh tubuh, wajib bercadar, dan tingkat paling ringan itu sunnah. Mazhab Hambali menyerupai mazhab Maliki, bahkan ini lebih ketat lagi. Tutup kemudian
Bahkan kalaupun nampak aurat di kuku, kuku pun tutup. Tapi tutupnya bukan pakai kutek, bukan. Setiap penutup bagian yang menutup punggung sampai ke bagian kukunya. Itu kalau dikhawatirkan pun menjadi aurat dari bagian kemudian sampai ke tubuh bagian telapaknya. Jadi menafsirkan ma dhahara minha yang biasa tampak adalah yang biasa tidak menimbulkan fitnah dalam kehidupan. Di Syafi'i lebih ketat rahimahullah, di mazhab Hambali juga lebih ketat rahimahullah. Jadi tutup keseluruhan, wajib pakai cadar, sunnah paling ringan, bahkan menutup bagian punggung di telapak tangannya. Paham sampai sini? Jadi kalau kita simpulkan di sini bagi para akhwat, pertama hukum menggunakan cadar. Persoalan pertama, tidak ada satupun dari kalangan ulama, ahli-ahli fikih yang mengatakan bahwa itu budaya di kalangan Arab. Cadar itu budaya, tidak ada pernyataan dari kalangan ulama manapun, dari ahli fikih, dari para imam besar. Itu pendapat, itu statement yang pertama. Jadi penting untuk diketahui supaya jangan sampai ada kesan bahwa itu bukan bagian dari ibadah. Jelas ya? Dipakai cadar ibadah, menutup aurat bagian dari ibadah, dan itu bukan budaya. Karena budaya jahiliyah sekali lagi, masa sebelum Islam, budaya Arab itu masa sebelum Islam tidak menggunakan cadar. Jangankan cadar, kerudung yang menutup pun itu tidak digunakan. Jadi tidak tepat kalau ada statement mengatakan misalnya cadar itu budaya Arab. Paham? Kecuali kita robah, betul itu budaya. Budaya apa? Budaya Islam. Jelas ya? Budaya Islam dengan nilai-nilai sunnah yang kemudian dipertahankan atau menjadi wajib kalau menimbulkan fitnah. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, tentang hukum menggunakan cadar, ulama menyajikan ragam pendapat, membaca, memahami turunnya ayat dan makna ayat yang dimaksudkan. Ingat kata Nabi, kalau kita ingin belajar Quran, belajar sunnah dari ulama, Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan dolar. Yang diwariskan apa? Al-ilma. Ilmu pengetahuan. Jadi kalau Anda ingin memahami ayat ini, baca dari keterangan para ulama. Jangan nyimpulkan sendiri. Apa kata para ulama? Hukum cadar itu silahkan sunnah bagi yang ingin menggunakan. Kalau ingin merasa menutup bagian dari dirinya, atau ingin merasa meningkatkan kadar keimanannya, tapi pun kalau tidak kemudian digunakan, tidak berdosa bagi dirinya. Karena sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak digunakan pun tidak menghadirkan dosa bagi dirinya. Jadi yang bercadar dari sini akan baik bagi dirinya. Yang tidak bercadar pun baik pula jika ia pandang dengan itu nyaman bagi dirinya, tapi barangkali tidak lebih banyak pahala digunakan dengan yang bercadar, tapi tidak berhukum dosa pada dirinya. Paham? Baik. Yang ketiga, jika dikhawatirkan dari penampakan perempuan melahirkan kesulitan-kesulitan bagi orang lain atau bahkan membahayakan bagi dirinya, maka wajib hukumnya seketika bercadar untuk melindungi dirinya dari keburukan-keburukan yang mungkin menimpanya. Itulah terkait dengan pembahasan hukum yang dimaksudkan. Mudah-mudahan jelas disampaikan. Ayatnya sudah diuraikan, hadisnya disampaikan, keterangan ulama kami bawakan kitabnya, pendapat disampaikan, dan rangkuman sudah juga kami buatkan. Jika dengan semua ini belum mampu menjelaskan kepada Anda, mungkin saya kurang pandai dalam menjelaskan, Anda mesti mencari guru lain yang bisa memahamkan Anda lebih baik di pemahaman ini. Baik, yang terakhir, ingat, auratun nazar itu bukan hanya juga bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Karena yang melihat itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Yang melihat ke perempuan, itu perempuan dan laki-laki. Tapi yang melihat laki-laki, bukan cuma laki-laki, tapi ada perempuan juga. Ada perempuan juga. Jadi ada aurat satar, ada aurat nazar. Maka bagi perempuan pun teman-teman sekalian, tidak diperkenankan untuk mengamati laki-laki kalau ada tampil laki-laki yang begitu menawan, begitu luar biasa. Misal, contoh paling gampang, Nabi Yusuf. Nabi paling ganteng di muka bumi. Quran surah 12 ayat 31. Ya, begitu beliau lewat kemudian melihat para perempuan pada saat itu, qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Mereka berkata semuanya, ini sih bukan laki-laki, bukan pria biasa, bukan manusia, ini malaikat yang menjelma datang ke bumi. Masya Allah. Faqata'na aydiyahunna. Tiba-tiba tidak sadar dia mengiris bagian tangannya. Tampak indah, ganteng luar biasa. Tak terbayangkan, bukan seperti manusia biasa. Menyebabkan ibu-ibu begitu pegang apel, pegang pisau, kepleset, bahkan kemudian tergores tangannya dengan pisaunya. Berdarah pada saat itu. Baik, jadi kalau Anda melihat tipe-tipe laki seperti itu, agak jarang sih. Mungkin hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Saya belum pernah lihat, misalnya lihat Anda jalan, ibu-ibu kepleset lihat Anda. Tidak pernah. Tidak pernah. Kecuali memang ada yang mengagetkan pada diri Anda. Ya. Teman-teman sekalian, tapi ada sementara laki-laki yang sering pengamatan perempuan. Lihat, jadi fans, ini, itu pun nggak boleh. Tapi bukan berarti ketika ada laki-laki begitu pakai cadar, tidak. Ya, tidak. Ini berbeda hukumnya. Tidak, itu berbeda hukumnya. Itu teman-teman sekalian, itu yang dimaksudkan. Hukumnya sudah jelas, silahkan diamalkan. Dan kalau sudah paham, jangan banyak diperselisihkan.
Jangan banyak diperdebatkan, yang belum tahu kita berikan pengetahuan, jangan dicela. Jika ada yang membuat kebijakan misalnya ini dilarang, ini begitu, terangkan hukumnya. Berikan penjelasan, jangan munculkan celaan, bandingkan dengan pernyataan, sehingga dengan itu memberikan banyak informasi dan kesadaran untuk semuanya. Dan jangan jadi permainan. Begitu lewat perempuan bercadar, muncul kalimat tidak menyenangkan. Buka lagi, buka. Anda jahat. Anda menodai ayat suci. Dan Anda sedang bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Demikian perempuan yang bercadar, jangan merasa paling mulia, jangan merasa ahli surga, tapi ajaklah yang lainnya supaya sempurna dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya menutup ini pada saudari-saudari muslimah yang saya perhatikan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya jadikan Anda bagian dari saudari saya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya mohon kepada Anda dan semoga Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Berubahlah dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status menjadi almarhumah dan jenazah. Karena itu, pada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, secara bertahap. Orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kalau pakai itu, kamu akan lebih disayang. Nah, kalau pakai itu, kamu akan semakin dapat rahmat Allah. Nah, kalau pakai itu, kamu akan aman. Nah, kalau pakai itu, papa dan mama lebih sayang dengan kamu. Yang lebih penting, nah, kalau kamu pakai itu, besar kemungkinan papa dan mama masuk surga dengan amalan kamu. Mama papa tidak meminta apapun dari kamu. Telah berusaha, tapi mohon bantu papa dan mama untuk diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat paling indah. Jangan sampai ada perempuan membuat heran malaikat maut ataupun membuat heran malaikat mungkar dan nakir ketika mulai ditanya di alam kubur. Kamu kan dulu tidak pakai jilbab, kenapa sekarang berkerudung? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini subhanakallah